Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jumpa lagi kita teman-teman sekalian. Ya, meski agak telat kita live di tempat kita sudah hampir jam 12. Akan tetapi kita tetap semangat untuk memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara kita non-muslim dan juga kepada saudara muslim yang ingin kajian-kajian lintas agama. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi mulia sebagai penutup para nabi yang mengajarkan Islam kepada kita, sehingga kita sampai pada posisi sebagai seorang muslim yang paham tentang hukum yang Tuhan berikan melalui perantaraan beliau Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, seperti biasa kita naikkan teman-teman kita non-muslim untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita terkait dengan, ya kalau nggak salah sih tadinya tema tentang Yesaya ya. Ini temanya saudara siapa? I miss you. Yesus hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan waktu untuk mengkaji tema ini. Mudah-mudahan teman-teman kita non-muslim ada yang bisa hadir untuk menjelaskan. Biar tidak ambigu kan ya teman-teman. Kalau memang Yesus itu hamba Allah, ya akui dong. Berarti dia bukan Tuhan kalau dia hamba, kan gitu. Atau mungkin ada penjelasan dari teman-teman kita non-muslim, dia adalah hamba yang berpura-pura jadi hamba yang berpura-pura jadi Tuhan, atau Tuhan yang berpura-pura jadi hamba gitu. Kita lihat aja ya teman-teman. Iya, larut karena kita baru nyampe gunung. Sorry ya teman-teman, jaringan juga agak kurang bersahabat. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi. Waktu dan tempat disilahkan, jangan malu, ajukan aja permintaan. Silakan, mari kita diskusi. Yang muslim tahan dulu ya teman-teman. Iya, sinyalnya kurang bagus, maaf ya. Sinyal kurang bagus teman-teman. Bang Arif, makasih Bang Arif. Teman-teman absen, love orange-nya silakan diaktifkan. Di YouTube-nya yang ini yang kurang bagus. Kalau di TikTok kayaknya aman deh. Cuman di YouTube ini aja yang agak-agak lalot. Suara musik di panggung kedengaran nggak teman-teman? Suara musik yang di panggung kedengaran nggak di bawah? Enggak ya? Alhamdulillah. Di sini kencang kali musiknya. Samar-samar. Berarti masih bagus telinganya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah,
Ya, YouTube putus-putus. Sabar ya, nanti coba saya suruh anak-anak pindahkan sterlingnya. Mungkin posisi sterlingnya kali yang kurang baik. Sabar ya. Silakan teman non muslim, ajukan permintaan. Silakan. Kok enggak ini ya? Enggak nyangkut ya? Tadi mana ya yang minta permintaan? Silakan diulang lagi, Bang. Diulang lagi permintaannya. Jadi ada 2 ayat di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, di surah Ali Imran ayat 196 dan 197. Di sana diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, jangan sekali-kali kamu ini diperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri, di seluruh wilayah, di seluruh tempat yang ada di bumi. Jangan kamu terperdaya, kata Allah. La yaghurrannaka taqallub alladziina kafaru fil bilad. Jangan kamu terperdaya dengan kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas mereka. Jangan kalian terperdaya, kata Allah. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Itu kata Allah. Jangan kamu terperdaya dengan kegiatan mereka. Itu hanyalah kesenangan sementara, kata Allah. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Itu teman-teman. Jadi kita jangan merasa bahwa mereka bahagia, bermandikan harta, hidupnya bergelimpang harta, bergelimang harta. Selalu kita lihat mereka bahagia. Itu di permukaan aja, kata Allah. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kesenangan sementara yang ya dibandingkan kebahagiaan hidup kekal di jannah, itu tak ada artinya, teman-teman sekalian. Kalau Islam itu kan jelas menjelaskan bagaimana kita sebagai umat Islam ini sebagai pewaris surga Firdaus. Nah, sementara kesenangan yang mereka perlihatkan, yang mereka pertontonkan, kata Allah, mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Itu hanya kesenangan sementara. Apa yang kamu lihat di mereka, bahagia, senang, kata Allah, jangan terpedaya. Itu hanya kesenangan yang bersifat sementara. Nah, sedangkan kalau umat Islam itu bisa jadi ketika hidup di dunia mereka kelihatan sengsara, serba kekurangan, bisa jadi sakit-sakitan bahkan bisa. Tetapi mereka adalah pewaris Firdaus. Di kehidupan yang kekal mereka bahagia. Gitu. Nah, sedangkan orang-orang kafir itu dibahagiakan, mereka dibuat senang di kehidupan dunia. Terlihat mereka itu bahagia, terlihat mereka itu senang. Tetapi kata Allah, jangan kamu terpedaya dengan kegiatan yang mereka pertontonkan ketika mereka ada di sekeliling kalian. Jangan kamu terpedaya. Itu hanyalah kesenangan sementara. Sedangkan mereka tempat kembalinya adalah
neraka jahanam. Itu kata Quran, itu kata Allah. Jadi tidak ada keraguan bagi kita untuk mengimani itu. Karena memang faktanya begitu di kehidupan nyata, teman-teman sekalian. Terlihat mereka senang, bahagia. Akan tetapi fungsinya hanya untuk menjerat. Siapapun yang cinta dunia akan terjerat. Cinta dunia dan malas ibadah kepada penciptanya, ya pasti akan terpedaya dengan ajaran tersebut. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati, teman-teman. Harus berhati-hati kita ini. Jangan sampai kita terpedaya dengan apa yang mereka pertontonkan, apa yang mereka perlihatkan sehari-hari. Begitu juga Allah ingin menguji iman kita dengan keadaan itu. Ya, saya rasa kalau sahabat-sahabat muslim udah paham itu ya. Hanya saja hal ini kalau kita tidak sering ingatkan, kita sampaikan bahwa kesenangan, kebahagiaan yang Sidang kasus pencabulan anak-anak panti asuhan yang dilakukan seorang oknum biarawan gereja di Depok, Jawa Barat kembali bergulir. Kali ini sidang beragendakan pembacaan pembelaan kuasa hukum terdakwa. Sidang pledoi kasus pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur di sebuah panti asuhan anak milik salah satu gereja di kota Depok, Jawa Barat digelar. Terdakwa LN yang adalah biarawan gereja dituntut 14 tahun penjara. Sidang akan kembali digelar 27 Desember mendatang dengan tanggapan jaksa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di Orang pendeta di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli jemaat gerejanya selama 6 tahun. Dan atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Assalamualaikum, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip selebriti terupdate kami sajikan dalam Merah Putih. Pemirsa, 2 ABG cantik di Minahasa melaporkan seorang pendeta ke Polda Sulawesi Utara kasus pelecehan seksual. Diduga pencabulan dilakukan di salah satu gereja di wilayah tersebut. Dengan didampingi kuasa hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Bluetooth disconnected. Jadi kalau kita lihat dengan seksama, teman-teman sekalian, ya, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam itu ya sekitar 87%. 87%, sementara di Kristen cuma 6% di Kristen. Jadi kalau kita kalkulasi jumlah dari 87% yang menjadi korban pencabulan dibandingkan yang 6% dan tingkat pencabulan terjadi tokoh-tokoh agama mereka, jauh kali bandingannya, jauh kali. 6%, tapi jumlah korban pencabulan kalau dikumpulkan dibandingkan dengan yang 86%, jauh banget. Jebanget.
jebanget. Cuman kalau pelakunya beragama Islam, wah cepat viral. Tapi kalau pelakunya yaitu sebentar kali hilang. Bukan 1:1 juta, enggak. Mana ada? 1:10 juta, 50 juta pun. Halo, semangat malam. Halo. Giliran mereka itu kan oknum. Wah, ketemu suwe. Udah dijelaskan pun sok cantik, sok paten. Halo, silakan teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Jangan takut. Ajukan permintaan. Silakan naik teman-teman non muslim. Kita bahas tema kita aja, nggak usah buka aib. Karena saya curiga, aku curiga gitu loh, curiga kan boleh, dong. Ya. Nah, ini saya mau tanya ini Bang Suma, tapi tanya saya diri sendirilah sama Abang Suma kan. Halo? Iya, halo. Saya ini selama ini nggak pernah sholat Bang Suma, macam mana? Mati dalam keadaan tidak sholat ya neraka, Bang. Masa? Ya iyalah. Saya jujur aja ini Bang Suma, nggak pernah sholat saya. Islam atau Kristen? Alhamdulillah saya Islam. Nah, kalau tidak sholat itu dengan faktor sengaja gugur itu syahadatnya. Masa Bang Suma? Kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi Iya. persaksiannya itu tidak dibuktikan dengan perbuatan. Kan harusnya sholat. Kalau kita Iya, sudah iya. bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya sholat, tunduk. Kalau tidak mau tunduk kepada Tuhan, ya keluar dari Islam. Tapi namanya kita sudah mendarah mendaging namanya Islam ini kan. Nah, kalau begitu sholat, abangku. Kalau gitu pelan-pelan, sholat. Iya memang kan. Tapi niat kita aja, ya maunya kita yang mana yang baik kan. Yang baik itu yang tunduk kepada pencipta lah, Bang. Bukan Iya, tunduk iya. kepada ya selain daripada pencipta. Kalau kita Tapi- lebih cinta dunia daripada pencipta kita, berarti kita tunduk kepada ciptaan. Iya, iya. Kan gitu. Ini Kalau minta kita maaf Bang Suma. Abang Suma dari mana Bang Suma? Saya dari Makassar, Pak. Oh. Abang di mana? Ini saya orang Lombok ini NTB. Apalagi orang Lombok. Orang Lombok itu dikenal penatik, Bang. Ya alhamdulillah lah Bang Suma. Tapi namanya saya ini selalu di rantauan kan. Kadang-kadang sibuk sama kerjaan aja. Cuma 5 menit, Bang. Cuma 5 menit. Lebih banyak isap rokok. Iya betul. Iya. Diusahakanlah mulai hari ini belajar sholat. Sayang abangku sayang. Waktu berlalu, ibadah ditinggalkan. Iya kan? Iya ya. Sangat disayangkan. Mungkin saya kan minta maaf lah saya cerita ini kan. Semakin kita sibuk sama dunia ini semakin susah jadinya kalau kita enggak. Karena dunia ini memang daya tariknya menjauhkan kita kalau kita tidak memahami dengan benar.
hidup ini. Ya, betul. Kalau kita tidak sujud kepada Allah, berarti kita mentuhankan diri sendiri, mentuhankan nafsu. Ya, Keinginan duniawi aja yang kita tuhankan. Tanpa kita ingat, usia semakin bertambah, alam kubur semakin dekat. ya, Cari uang untuk istri, untuk keluarga, tanpa kita memperbaiki rumah yang akan kita tuju. Rumah kita yang sesungguhnya itu di akhirat, Bang. Maka rumah akhirat itu yang harus kita tata dengan baik. Sudah ada pondasinya di sana. Kalau belum ada, mulailah sekarang bikin pondasi. Apa pondasinya? Ya sholat. ya, betul. Tapi jujur aja Bang Suma, selalu saya tiap malam itu, kecuali saya kerja kan saya bawa eksa kan, kalau kerja malam saya nonton, kecuali nggak ada sinyal baru saya nggak nonton Bang Suma. Iya. Iya, jadi kalau bisa mulai sekarang disadari, Bang. Siksaan kubur itu, waduh, kejam siksaan kubur itu, Bang. Kalau tidak sholat. Betul juga. Abang usia berapa sekarang? Sudah 30 lebih, 38. Nah, sedikit lagi 40, tidak terasa 50, tidak terasa 60. Habis itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang abang bawa pulang? Ya cuman itu aja, amal ibadah kita aja kan. Amalan ibadah nggak diterima kalau nggak sholat. Iya betul. Nah, makanya sholat, abang. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, sesusah apapun kita, kembali sandar kepada Allah. Kita butuh Allah dalam hidup ini, Bang. Iya betul juga. Memang dalam diri saya Bang Suma kan, kadang-kadang saya berpikir ini selama saya bertahun-tahun ini nggak pernah saya sholat, saya bilang kan, mungkin saya ini sudah termasuk murtad ini, saya bilang. Kalau belum menyembah yang lain, masih bisa, Bang, kembali sholat. Kan tidak susah, toh. Habis ini ambil 2 rakaat wudu, Iya. habis itu 2 rakaat sholat isya 4 rakaat, udah selesai. Jangan lakukan aktivitas lain kalau sudah sampai waktu sholat. Coba nanti habis ini rasakan nikmatnya sholat, Bang. Rasakan Ya, nikmatnya. Padahal jujur aja Bang Suma kan, saya kemasukan adalah kadang-kadang nggak pernah senang, susah aja. Nah, kalau mau bahagia itu dekat sama pencipta. Mau makan tidak makan, kalau dekat dengan pencipta gitu pasti bahagia. Iya, Pasti senang, Bang. Kalau kita sudah susah dunia, sulit dunia, habis itu kita jauh dari Allah kita, aduh, di dunia kita sudah sengsara, gimana nanti kehidupan Iya. kekal? iya, Kan? Iya. ya betul. Padahal kesengsaraan di dunia, kurangnya materi di dunia itu biasanya itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Betul. Ada orang mencari nafkah siang malam tapi nggak bisa kaya. Itu tanda orang itu dicintai oleh Allah. Kalau ada orang banting tulang siang malam cari nafkah tapi nggak kaya-kaya, dapat habis, dapat nggak cukup, itu ciri-ciri orang yang disayangi oleh Allah itu, Bang. Ciri-ciri orang yang disayangi. Kalau ada orang yang susah cari hidupnya di dunia, tapi dia selalu berusaha, tapi tidak pernah kemudian dia mendapatkan nilai materi yang memuaskan bagi dia, itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah melihat, ini hambaku kalau saya kasih kaya, dia bisa jadi pelaku dosa besar. Makanya karena aku mencintainya, aku tidak ingin dia jauh dariku terlalu jauh, maka aku miskinkan dia. Semoga kemudian kita ini bisa memahami bahwa kemiskinan itu bisa jadi adalah nikmat, keselamatan bagi seseorang. Bayangkan, Bang, kalau kita punya harta banyak,
datangnya dari mana-mana. Kita bisa sombong, kita bisa takabur, bisa nyakitin orang, bisa menjadi congkak, meremehkan orang, memandang orang rendah dan seterusnya. Allah tidak mau berlaku terhadap orang itu, makanya dimiskinkan terus sampai dia meninggal. Gitu bang. Jadi jangan berpikir, saya miskin, Allah nggak cinta. Tidak, Anda miskin justru kan Anda dicintai. Ya betul. Justru kan Anda dicintai. Sudah miskin di dunia, apalagi akhiratnya ini. Saya bilang. Di akhirat cuman bersama dengan api. Dan itu bukan hidup setahun, 2 tahun, 60 tahun. Itu selama-lamanya kekal di dalam api. Dalam keadaan kita yang normal saat ini, itulah yang dalam keadaan inilah yang akan merasakan dibakar api. Jangankan dibakar api, orang digigit semut aja kita sudah sakit. Apalagi dalam keadaan dengan kulit ini dibakar api sampai otak di dalam mendidih, dan itu kita alami dalam kehidupan kekal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jangan iri bang, kalau ada orang pakai motor, pakai mobil, rumahnya, jangan iri. Itu bisa jadi adalah siksaan bagi dia. Itu bisa jadi adalah sesuatu yang Allah murkai. Udah aku kasih kau kesenangan supaya kau lupa sama aku, biar aku masukkan kau ke neraka. Ada alasanku memasukkanmu ke neraka. Aku gak suka samamu, maka aku kasih kau apapun yang kau mau. Usaha maju, usaha sukses. Supaya apa? Supaya kau lebih cinta dunia daripada aku. Sampai kau mati, kau menuhankan hartamu, ku buang kau ke neraka. Bisa jadi. Jadi kita gak usah iri dengan rezekinya orang. Bisa jadi rezekinya itu adalah bias atau bukti bahwa Allah itu menghukum orang tersebut. Ya, jadi betul. Yang kaya itu yang mana? Yang kaya itu yang selalu tenang, bercumbu dengan Tuhannya. Itu yang kaya. Itu yang kaya bang. Jadi jangan justru saya kok susah, malas ibadah. Salah. Sebenarnya ketika kita miskin itu panggilan. Dekat sama aku sini, dekat, biar ku buat kau kaya. Hati yang senang. Itu seperti itu abangku. Semakin kita susah dalam hidup ini, semakin kita dekat kepada Allah. Kita sudah miskin, susah, sakitan, penyakitan, jauh dari Allah. Apa yang bisa dibanggakan? Iya betul. Macam saya ini Bang Suma kan, saya ini kerja jadi operator kan. Wah keren. Tidak ada sejarahnya jadi operator itu nggak ada uang. Kalau saya ini nggak ada uang. Itu ya. Karena ujian ini luar biasa saya bilang. Tapi saya santai aja. Kalau Tuhan Maha Ridho, saya dikasih. Cuman angan-angan aja kita mau punya ini, tapi namanya Tuhan belum kehendak Tuhan itu. Kalau itu kan manusia biasa kan. Abang termasuk orang yang dicintai. Tanda-tanda orang dicintai, berusaha tapi tetap hidup apa adanya. Itu orang dicintai itu bang. Karena nanti kalau banyak harta, setengah mati nanti pada saat yaumul hisab, orang sudah di surga, kita masih ditimbang harta kita. Dari mana kau dapat sendalmu ini? Ini kau dapat dari mana? Ini kau dapat dari mana? Belum kita mengatakan, oh ini dari hasil usaha. Teriak orang di belakang, enggak. Itu hasil punya aku, diambil separuh, disidang, dihakimi. Padahal di yaumul hisab itu ya bukan tempat yang enak di sana. Iya. Gitu bang. Jadi nggak usah khawatir dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Ya betul. Oleh karena itu dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, kita orang yang paling kaya bang. Kalau kita dekat sama Allah, kita orang yang paling kaya. Serius. Kalau kita paling dekat dengan Allah, kita lah orang yang paling kaya. Meskipun kita tidak bisa seperti teman-teman kita yang lain yang punya harta. Begitu abangku. Terima Ada kasih lagi banyak. Bang? Sama-sama. Ya, sudah, lanjutkan. Iya. Assalamualaikum. Nanti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini sholat abangku ya. Ada.
Urip segan mati tak mau. Abang tadi habis dimarah sama bininya gara-gara main slot. Buka kamera tapi semangat hidupnya tak ada. Gimana itu? Masih mending kita ya teman-teman. Di sini banyak nyamuk tapi kita tetap bahagia. Kalau slot pun lagi banyak. Udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang. Silakan yang non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam Bang Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang Bima? Sehat, alhamdulillah. Itu yang penting dulu pertama. Siap, betul. Jaringan. Halo, Papan Bunga Batam, Papan Bunga, pengusaha bunga ini. Sahabat Mawardi Asgar Barakallah. Halo, dari mana Bang? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen abang ini. Islam Ustaz, kaifahalukum Ustaz? Ya, Kaifahalukum? nggak jelas suaranya Bang. Halo saudara si Bobrok. Assalamualaikum. Waalaikum. Sehat selalu abang. Sehat, abangku sehat alhamdulillah. Terima kasih udah menyapa dan mendoakan. Halo 8 ruku. Alamak. Ayo teman-teman non muslim ajukan permintaan. Yuk naik. Silakan. Ajukan permintaan. Kita diskusi, ini ada tema menarik. Apakah bom-bom itu hamba Tuhan atau Tuhan? Makasih sahabatku semuanya yang telah mendukung. Kalian ganteng kali, tembuskan 3M teman-teman. Jangan ribut dengan tetangga, mending ribut di sini, tap-tap layar. Halo, semangat malam. Saudara Febrian. Halo. Halo. Saudara Febrian. Oh, udah turun. Masya Allah, sahabat Sebastian, barakallah. I love you full. Halo, sahabat Wahyu. Semangat malam. Halo Bang. Halo juga. Apakah abang sudah melupakan lagu kau Bang? Siapa pula ini? Buka Orang kameranya. Makassar Abang. Orang Makassar. Makasih. Ya. Aduh, satu grup kita. Hah? Satu grup. Grup apa itu? Oh, tari balet. Wahyu. Siapa Wahyu? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke Bang. Assalamualaikum. Agatu, agaro, kadaro. Kasihan moderator di bawah, naik turun ini. Halo, semangat malam saudara Gandis. Putus lagi. Ini saudara Lian Paputungan. Halo, semangat malam.
Kita Islam no. Malam. Malam. Dari mana Mbak Lian? Dari Manado. Oh, Manado. Kristen? Tapi saya Muslim. Ah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Manado di sana? Aman-aman saja? Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang. Kita dari Kutai Kartanegara. Kutai, Masya Allah. Iya. Pendukung Abang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih abangku. Sehat selalu, panjang umur. Saudara Arman Tahir. Halo Bang. Halo Saudara Dewa. Halo. Halo. Halo Bang. Putra Lombok. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Semoga Gurunda diberi kesehatan terus. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Makasih. Lalu siapa tadi nama itu? Lalu Putra Lombok. Jangan kasih turun ke dulu ini. Teman SMP ku dulu ini. Halo, Mbak Juwita. Halo Mbak Juwita. Masih ikat dengan saya kah? Waktu saya bonceng pakai sepeda kumbang dari Bandung ke Surabaya. Lupa ya? Sama. Ayo teman-teman non muslim ajukan permintaan. Yang muslim tahan dulu ya. Iya, masa lalu. Halo. Assalamualaikum Bang Sumar. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Oh, nak ke Batu Kendari. Oh, Batu Kendari. Apa tuh di Pare di Kendari? Ya biasa, mau telegarakan mantan kali ini. Apa di Pare? Nak tukang ceko dong. Wih, gemerak. Jai order nggak pernah bilang kamanjo. Wih, mantap kali saudaraku. Ya, semangat malam saudara Dolar. Selamat malam bagi semua. Saya dari Malaysia bagi semua. Ya Bang, dari mana? Islam, Kristen? Islam. Masya Allah. Malaysia. Aduh. Sehat terus Abang ya. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang, dari Kristen? Katolik Bang Juma. Baik, salam kenal Abang ya. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi Bang. Saya tidak mau diskusi Bang. Jadi mau bertengkar? Senang aja Bang. Saya senang aja Bang sama Bang Juma. Oh, makasih abangku, makasih. Oke Bang. Satu Bang, salam dari Timur. Siap. Baik. Oke Bang. Satu kebanggaan saya punya saudara dari Polres. Iya, semangat Bang, semangat. Oke Bang. Makasih ya Bang ya. Sama-sama Bang. Siap.
Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam, saudara. Sahabat Rin, selamat bergabung. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Suma, guru. Malam juga. Malam juga Bang. Iya. Dari mana ini? Dari Jawa Timur Bang, Ponorogo, Pondok Ponorogo. Iya. Iya. Pakai meja. Bang Jalu. Bang Jalu. Halo. Halo. Malam Bang. Malam juga. Bang. Merasa bersyukur karena bisa masuk ke rumah Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya bersyukur Bang bisa masuk ke rumah Bang. Oh mama ya. Sorry bang. Moderator lagi kenceng-kencengnya ini. Mantap kali. Masya Allah. Silakan saudara non muslim. Silakan ajukan permintaan non muslim. Ajukan permintaan. Mari kita diskusi. Ya, diskusi kita baik-baik. Silakan, tema kita sangat menarik dan sangat sederhana. Tema yang dibuat oleh siapa namanya? I miss you. Ya, suka melucu. Mungkin beliau pansos kali ya untuk nanti buka komal sendiri, bisa jadi. Ada beberapa yang kayak gitu kan. Iya kan? Yang muslim tahan dulu ya bang ya. Jangan diturunkan ini. Halo, semangat malam saudara Lady. Halo. Bang. Iya, silakan buka kameranya. Buka kamera, silakan. Mau kau tengok? Iya, buka kamera, kita diskusi, silakan. Silakan. Bluetooth connected. Cium nanti kau dah. Oh, udah buka kameranya lah. Ngapain? Aryo bahkan berkata, orang mengungkapkan kasus-kasus kekerasan seksual di gereja Katolik. Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi masih akan memintai keterangan dari tersangka dan di pesantren sering terjadi itu. Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan tersangka pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di rumah sakit. Polisi akhirnya menjemput paksa pendeta Moses dan menetapkannya sebagai tersangka pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada Seorang oknum pendeta di Surabaya yang dilaporkan melakukan penganiayaan kepada istri dan anaknya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendeta Moses Henry yang dilaporkan istrinya Shirley akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi atas kasus KDRT. Dirinya merasa dijebak dan diperas oleh istrinya sebesar 20 miliar rupiah. Moses juga melaporkan balik istrinya ke polisi. Setelah dilaporkan sang istri atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, Moses Henry penuhi panggilan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya
Surabaya, Jawa Timur. Didampingi kuasa hukum, Moses malah berikan klarifikasi dan fakta lainnya. Moses mengaku aksi KDRT yang direkam oleh istrinya Shirley memang terjadi karena kondisi saat itu dirinya terpancing marah yang berujung KDRT. Namun dia merasa Orang pendeta di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli jemaat gerejanya selama 6 tahun. Dan atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 kalau Bang tahun Zuma ini taunya bohong aja. Ayo mari diskusi kita, ayo. Silakan. Pembunuhan wanita Ini ada tema. Nggak usah mau Rosalia, seorang wanita berusia 20. Beberapa kali saya naik di rumah abang. Pas saya mau diskusi, abang bilang sibuk katanya di telepon presiden. Bluetooth disconnected. Kalau udah mau kalah, udah. Itu banyak alasan ya. Kalau Bang Zuma ini, udah. Ayo buka kamera, kita diskusi. Nggak usah bang, lihat aja. Saya sudah berapa kali naik, 3 kali naik saya bang. Siapa namanya? Udah malas saya naik di rumah bang, nggak usah. Loh, ini ada buktinya di atas, lagi di atas nih. Katanya malas tapi mesti di atas. Hah, ayolah, ayo. Udah berapa kali saya naik bang? Pernah saya naik, saya lagi diskusi, abang pura-pura sibuk, katanya nelpon sama presiden. Balik-balik kau dong pala. Oh, thank you brother. Itu kalau di Indonesia itu disebut dengan tari apa itu bang? Yang kayak gater itu. Ada nggak mirip-miripnya tari-tarian yang ada di negara kita ini? Tari apa kira-kira? Ya makan beling itu nggak bisa, nggak cocok. Ada aja masa ada kayak gitu. Tari apa itu namanya yang kayak gitu modelnya? Tari tuak. Iya. Masya Allah. Teman-teman non muslim kelihatannya ngambek sama aku ya, marah sama Bang Zuma ya. Sampai tak ada yang mau naik gitu, cuma ngintip-ngintip doang di bawah. Adapun yang naik orang sakit semua. Yang sakit yang naik. Iya, mulai lagi ya. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Pemuja kutuk. Bisa jadi. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Buka kameranya, Bang. Halo. 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 Apalah kawan kita. Padahal kalau diskusi bagusnya kita diskusi aja kan. Ngapa harus kayak gitu kali? Ini lagi si dompal. Ayo diskusi bang. Ayo, itu ada tema.
Apa itu bang? Tuh, Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Tuhan bang, Tuhan. Tuhan. Apakah Maria menyembah Tuhan? Iya. Maria menyembah Tuhan? Iya. Menyembah anaknya? Bukan anaknya itu bang. Lalu itu apanya? Hah? Tuhannya, Tuhan. Dia melahirkan Tuhannya? Itu perantaraan itu bang, si Maria. Roh Kudus itu, Roh Kudus. Maria menyembah anaknya? Abang yang bilang kayak gitu. Kalau kepercayaan kami bukan kayak gitu bang. Iya, katanya Yesus Tuhan. Iya. Kenapa rupanya? Gak percaya? Hah? Berarti Maria menyembah anaknya gitu? Itu kan narasi abang itu. Kalau kepercayaan kamu bukan kayak gitu ceritanya bang. Mau kuajari dulu. Iya. Coba. Bagaimana caranya Anda mengatakan Maria tidak melahirkan anaknya? Itu melalui Roh Kudus itu bang. Bukan. Maksudnya? Bukan kayak kawin cerai lalu beranak. Kayak gitu bang. Bukan kayak Jadi Yesus itu bukan anaknya Maria? Ya bukanlah. Anak Allah itu. Anak Allah. Tim aja teman-teman. Yesus bukan anak Maria. Iya itu roh dari sorga. Timnya rusak sudah. Hancur sudah ini. Hancur sudah kita. Maria itu masih perawan. Jadi anaknya keluar lewat ingus, lewat lubang hidung gitu. Nggak ada bisa menyaksikan itu, nggak ada ceritanya. Ya ampun. Begitu parahnya ini Bu. Masa Yesus bukan anak Maria? Tuhan Yesus turun ke dunia. Melalui? Itu kata istilah itu telah lahir. Tidak ada kata-kata. Apa lagi mau bodoh-bodohi? Ibu ini mau bodohi siapa? Yesus bukan anak Maria. Siapa yang ibu ingin tipu? Terserah kau, percaya nggak percaya kau, terserah kau lah itu. Halo bang, selamat malam. Malam juga. Kau cuma percaya sama si Mamat kau terus. Yesus itu terus dibikin. Yesus itu anaknya Maria yang dikaruniai oleh Allah. Jadi ya gitu mah. Gitu bang. Boleh saya bertanya dengan Bang Zuma ini? Dari Kristen abang? Iya Kristen. Buka kamera lah bang, kita diskusi, buka kamera silakan. 2 lawan 1, ayo silakan. Lah bukan ketika Anda percaya. Biasa ini bang, gelap bang. Buka kamera dong. Gini sebentar, ketika Anda percaya dengan yang tertulis, apakah yang menulis? Soalnya gelap bang ini. Buka kamera dulu lah. Ketika Anda percaya dengan yang menulis kitab, apakah yang menulis kitab itu pernah berjumpa dengan Tuhan? Maksudnya apa ini? Lah, ketika yang menulis di kitab itu, apakah enggak menulis, enggak jumpa dalam arti kata sama seperti manusia dengan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Oh, berarti Tuhan itu bukan manusia. Berarti ya iya dong. Makanya Yesus. Berarti Tuhan itu tidak ada ya? Ada dong. Seperti akal Anda kan, Anda nggak bisa lihat tapi ada kan? Lah akal itu bentuknya
organ, bukan Tuhan. Kata siapa akal itu organ? Lucu aja ini. Ketika Anda narasi Anda seperti itu, berarti Tuhan itu tidak ada. Loh, kok tidak ada? Aneh. Buka kamera dulu. Saya nggak bisa buka kamera, ikut saya baru dikit. Bohong. Ketahuan di sini bisa kok. Ini pembohong, penipu. Penipu, pasti pengikut Paulus. Halo, semangat malam. Halo, LL. Semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam, Bang. Halo. Semangat malam. Halo, sorry bang, saya lagi di belakang bang. Oke. Ini lagi bahas masalah apa ini bang? Ini ada temanya Yesus hamba Tuhan atau Tuhan. Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Hamba Tuhan or Tuhan? Maksudnya apa itu bang? Yesus itu hamba Tuhan atau manusia yang bertuhan, atau dia adalah manusia yang dituhankan? Mana yang betul? Kalau menurut saya, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang bertuhan gitu. Siap bang. Jadi Yesus Tuhan yang bertuhan. Siap bang. Bukan. Dia adalah Tuhan. Ini apa mau ketawa dulu loh bang Suma. Ini begini bang. Gimana ceritanya Tuhan bertuhan? Yang bilang Tuhan bertuhan itu siapa? Kamu yang buat framing itu. Kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Loh, Anda bilang. Saya bilang sebentar. Yesus itu Tuhan bertuhan. Gimana ceritanya? Yang ngomong yang Yesus bertuhan itu siapa? Anda mengatakan Yesus Tuhan kan? Iya. Nah, Yesus itu bertuhan. Berarti Tuhan Anda itu bertuhan, kan gitu? Gimana itu bang? Saya nggak mengerti. Anda bilang Yesus bertuhan, tapi dia bertuhan tuh itu yang ngomong itu siapa? Anda sendiri yang ngomong kan? Anda mengatakan Yesus itu bertuhan. Sorry. Kan? Yesus itu Tuhan menurut Anda kan? Bang. Lu sekolah di mana bang? Aku tahu, selama ini aku tahu Anda itu ya apologet yang lagi viral sekarang. Cuma saya itu lagi tunggu-tunggu sama Anda. Saya itu pingin sekali, saya itu mau berdebat dengan Anda ya secara terbuka. Anda tahu. Saya tahu Anda itu orang dari Makassar kan? Saya juga dulu pernah sekolah di Makassar, abang. Sekarang begini, abang. Kalau Anda gentle, Anda bilang saja, ya, kapan kita ketemu, kita debat. Abang yang atur. Ya. Abang yang atur, kapan, di mana. Saya tinggal datang. Abang ini, ya. Cuma ya suara doang aja yang gede, ya. Jadi Yesus Tuhan. Jadi Yesus Tuhan. Begini bang, ya. Nanti baru kita debat,
di forum terbuka. Ya. Di sini aja dulu. Sebagai pemanasan dulu, salam perkenalan toh. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus sibuk bertuhan. Begini Bang, sekarang saya boleh saya tanya balik enggak? Saya tanya balik sama Anda enggak? Boleh? Boleh. Kenapa tidak? Anda punya Tuhan itu siapa? Tuhannya Anda? Tuhan saya, dialah yang disembah oleh Yesus. Siapa putus tuh? Dialah pencipta langit dan bumi yang Yesus sembah. Itulah sembahanku. Siapa? Suaranya putus-putus tadi Bang. Pencipta langit dan bumi, itulah yang disembah oleh Yesus, yang aku juga sembah. Namanya siapa? Tuhan kamu tuh? Kami menyebutnya Allah. Kami menyebutnya Allah. Allah itu siapa? Begini, pencipta langit dan bumi. Kita mau menyembah kepada seseorang itu, Allah itu yang kita tahu jelas. Allah itu siapa? Contohnya begini loh. Ini saya kasih gambar yang simpel aja Bang. Ya, saya nanti kita debat baru kita berbicara tentang hal-hal yang ya begini Bang, ya. Sekarang saya kasih kata sederhananya begini aja, ya. Nah, sekarang Anda menyembah kepada Allah. Allah itu siapa? Anda tahu Allah itu siapa ya? Anda pencipta langit dan bumi, itulah Tuhan. Ya, itu siapa dia? Siapa dia? Tolong buktikan siapa dia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya siapa dia? Pencipta langit dan bumi kok siapa dia? Siapa dia? Oke. Yang dia lakukan kepada Anda itu siapa? Maksudnya apa yang dia lakukan? Pencipta langit dan bumi, maksudnya Tuhan kamu kan yang melakukan ya begini, maksudnya Anda mengakui bahwa Tuhan kamu itu pencipta langit dan bumi. Ya iyalah, masa saya menyembah ciptaan? Begini, aduh, tawa lagi lo Suma. Suma, aduh, Suma. Suma. Ya. Buka mic-nya, Bang. Jangan bicara. Buka mic-nya. Jangan dikunci mic-nya. Habis itu ngomong sendiri. Yang kunci siapa? Saya kan udah kunci. Abang kan sendiri yang kunci. Lu yang kunci. Mana bisa saya ngunci, saya punya HP cuma satu. Begini, Suma. Yesus itu ketika dia berdoa kepada siapa? Begini, Suma. Jawab dulu dong. Begini, Suma. Sekarang aku jawab dulu dong. Yesus berdoa kepada Allah. Nah, itu. Dengar dulu. Sudah. Yesus berdoa kepada Allah. Sudah. Berarti Yesus dan Bang Zuma Tuhannya sama-sama. Ini otak-otaknya Muslim ini loh. Iya. Anda sudah mengaku, kok jadinya saya yang salah lagi. Begini loh, saya kan belum ngomong habis, ya. Yesus menyembah kepada Allah. Ya udah selesai. Kan itu pertanyaan saya. Yesus berdoa kepada siapa? Abang jawab kepada Allah. Ya sudah selesai. Oke. Sekarang begini. Sudah. Sekarang 1-0 Bang. 1-0. Oke. Sekarang begini. Ya. Cuma. Ya. Tuhan kamu itu, kamu kan nggak tahu Tuhan kamu itu siapa kan? Allah kamu tuh kamu nggak tahu kan? Allah kamu itu siapa kan?
Loh, kita sudah tahu Allah pencipta langit dan bumi. Oke. Tapi kamu nggak tahu siapa itu dia kan? Aku tahu dialah pencipta langit dan bumi. Maksudnya gimana sih? Nah, melalui utusan kamu siapa? Utusan kamu itu siapa? Utusan saya siapa? Bom. Kenapa rupanya? Muhammad. Oh, itu bukan utusan saya. Itu utusan Allah. Utusan Allah Nabi Muhammad. Iya. Utusan Allah Yesus. Iya. Terus? Nah, sekarang kamu tanya. Dati kan kamu tanya sama saya, Yesus berdoa kepada siapa? Sekarang saya mau tanya sama kamu, ya. Sekarang kamu mengenal Allah kamu itu melalui siapa? Melalui alam semesta ini, melalui diri saya juga. Saya mengenal Tuhanku. Wah, ini ngawur ini lo semua lo. Oh, kok ngawur pula? Anda mengenal Tuhan Anda melalui apa? Ku jawab dulu. Saya tanya sama Anda belum jawab. Anda sudah Saya sudah jawab. Saya mengenal Tuhanku melalui alam semesta dan melalui diri saya sendiri. Nah, saya balik nanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui siapa? Terus sekarang begini, alam semesta itu dia ngomong apa sama kamu? Alam semesta ini berpesan kepada saya, ini loh alam yang begitu sempurna diciptakan oleh Tuhanmu yang maha sempurna. Nah, sekarang saya balik nanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui siapa? Melalui Muhammad. Loh, itu saya tanya Anda. Nah, saya ngomong Muhammad, Anda biar itu Anda. Nggak, saya balik nanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui siapa? Begini. Kan nggak dijawab, nggak jujur ini abang. Begini loh bang. Ya, nggak jujur dia, nggak jujur. Kan ini yang menantang saya offline. Begini bang. Cuma. Begini. Ini sekarang kita mau diskusi yang secara ya ilmiah. Apalagi pemanasan ya. Pemanasan, tapi Anda nggak jawab pertanyaan saya. Gimana pemanasan? Pendinginan itu namanya. Saya bertanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui apa? Saya mengenal Tuhan saya itu melalui firman. Maksudnya melalui firman pemain bola, firman Untina atau siapa? Loh. Begini. Gimana? Anda belum jawab sama saya. Begini. Gimana? Oke, nanti saya akan jawab. Sekarang saya tanya sama Anda dulu, tapi Anda belum jawab. Mas Solang. Cuma dengar dulu. Iya bang. Cuma dengar dulu. Dengar. Anda kenal sama Allah kamu itu melalui siapa? Melalui alam semesta dan melalui diri saya sendiri. Alam semesta itu siapa? Alam semesta jagat raya ini, dari sanalah aku mengenal Tuhanku. Sekarang saya balik nanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui siapa? Alam semesta juga. Nah, itu baru betul. Jadi kita tidak perlu melihat Tuhan turun ke bumi jadi bayi. Cukup kita melihat alam semesta ini, kita sudah tahu bahwa pencipta kita itu ada. Ngapain lihat anaknya orang? Anaknya orang dilihat, Tuhan saya begini kecil, ucoknya masih kecil. Benar itu. Masa Tuhan dilihat dari segi nonotnya? Benar itu, benar. Masolang sudah ini. Kita lihat dari itu. Nabi kita yang Masolang, generasi Masolang. Beginilah, ini kan ini bahasa-bahasa anak-anak ingus loh, anak-anak yang ingusan lah. Ya. Memang Anda ingusan. Pandangan agama Anda itu memang anak ingusan.
Masa anak bayi Anda bilang Tuhan Anda? Gimana ceritanya? Aduh. Semua. Lu siapkan lu punya ini ilmunya, nanti tunggu sama saya, nanti kita ketemu. Anda DM sama saya, benar loh. Iya. Saya tunggu sama Anda, cuma benar loh. Jadi Anda nyerah nih, Anda nyerah. Bukan nyerah. Terus apa ini namanya kalau bukan nyerah? Loh. Begini semua. Anda bilang saya nyerah itu apa? Maksudnya nyerah apa? Sekarang kita harus sepakat dulu. Kapan kita ketemu? Kemarin. Selamat malam bang. Malam juga bang, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang gak usah ikut campur bang. Abang maksudnya apa pula itu? Wasit bola. Gimana? Jadi gimana? Bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan Anda? Ayo. Begini, nanti kita bahas ya, di debatan kita nanti ya. Bang, coba siapa yang menciptakan kakinya Yesus? Siapa yang menciptakan kakinya Yesus? Anda tanya begitu, Oleng begini. Saya bisa jawab, ya. Tawa lagi. Diam. Oke. Anda tanya siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakannya kakinya Yesus? Iya. Ya, boleh saya tanya balik kan? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Apa? Siapa yang ciptakannya? Kontrolnya Muhammad. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu, ndak bagus. Ndak bagus. Jorok-jorok banyak anak kecil di bawah. Kan bisa tanya yang lain, kakinya, tangannya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh begitu bang. Nggak boleh begitu. Aku kan cuma tanya kakinya, aku tidak tanya nonotnya. Abang ini emosi kayaknya. Jangan emosi bang, santai aja bang. Sama aku santai. Jangan bahasa kayak gitu. Kasihan senjatanya Pak Bom Anda bawa-bawa ke sini. Halo saudara Jamaso Jusman. Halo juga Pak. Hajar Pak, kalau ada penanya atau keras nainak itu bantangan nih Pak. Ya tahu jago dah. Repiki. Nah masalah Anda Sunda lah ya. Jangan bahasa kotor. Bagus ya. Kanda lah itu ya. Jangan bicara kotor bang. Begini bang, Anda tanya sama saya ini kan pertanyaannya nggak masuk akal. Loh, kok nggak masuk akal? Siapa yang menciptakan kakinya Yesus? Iya, sekarang saya tanya balik, siapa ciptakan kontrolnya Muhammad? Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jawab, siapa yang ciptakan kakinya Yesus? Ya sama juga. Siapa?
Allah yang berkuasa. Ketebak. Aduh, parah. Artinya Tuhannya Islam menciptakan Tuhannya Kristen. Ya, kasihannya abangku ini. Aduh, Tuhannya abang diciptakan sama Tuhanku. Gimana ceritanya? Kapan rencananya mau meninggalkan dunia abang ini? Mic-nya bang, dibuka mic-nya. Loh, dari tadi kan ada terbuka. Abang tutup sendiri ya. Kapan Anda meninggalkan dunia ini, abang? Abang yang kutanya. Kalau saya kapan-kapan aja. Kapan aja. Masa mau tinggalkan babi bang? Enak babi, masa mau ditinggal? Ada-ada aja bang ini ya. Di kehidupan berikutnya di surga nggak ada babi loh. Mumpung masih di sini. Iya. Percuma juga hidup di dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Ya. Tipu muslihat contohnya melihat orang dikira Tuhan gitu ya. Ngaku-ngaku bahwa imam ternyata perkosa sama santrinya. Nih mama ini begitu. Ini kan memang fakta loh bang. Ya, ini kita cerita loh. Ini bukan kita mau diskusi loh. Maksudnya ini kita cerita fakta. Ya. Nah, sekarang kita mau ngomong soal masalah keilmuan ya nanti. Ya, ini kita cerita. Ya, kita cerita pengalaman fakta yang berkembang selama ini yang kita alami yang kita alami selama ini. Ya. Apa itu? Apa itu bang? Apa itu? Apa? Ya apa itu ya? Itu sudah seperti apa yang ngomong tadi. Apa? Mabok abang ini mabok. Mabok abang ini. Bang, sebaiknya begini bang, tidak usahlah ya kita mau cari cuan untuk mau memojokkan ya, memselending ya, menghujat agamanya orang, Tuhannya orang, itu tidak ada pentingnya lah bang. Ya, sadar lagi dia, kemasukan lagi dia kayaknya. Loh, itu harusnya saya sudah kasih sama Yusuf PI, sama itu Edi, sama Yu juga. Lu kan saya lihat itu loh. Nah, lu sama Edi nggak ada gunanya loh. Ya, untungnya apa sih? Begini loh. Cuma sekarang ngomong sampai saat gini-gini, memangnya kami Kristen ini mau ikut sama agama kamu? Ya minimal umat Islam tahu kalau agama Anda adalah calon penghuni neraka gitu. Kritikan aja. Minimal umat Islam tidak keluar menuju ke agama Anda yang adalah calon neraka, itu maksudnya. Paham sampai situ? Itulah kalau Om Mas. Saya mau lawan dia sebenarnya tuh bang.
Oh, abang mau lawan dia. Iya, kalau lawan abang kan terlalu nggak ada apa-apanya lah dia itu. Gitu. Mabuk dia bang, mabuk. Dia lagi mabuk. Oh ya udah bang, makasih banyak bang ya. Siap. Makasih. Sukses selalu bang. Makasih abangku. Oke. Siap. Kamu siap. Ganteng kali abang kita bersama. Mabuk dia tuh, teler dia teman-teman. Kelihatannya dia pintar, cuma mabuk dia. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang Zuma, semangat terus, sehat selalu, sukses. Amin, abang, makasih. Salam kenal dari saya dari Bekasi, Bang Zuma. Iya bang, iya bang. Siang Islam malam gitu, bang. Islam. Alhamdulillahirabbil Banyak ilmu dari Bang Zuma. Ini, masya Allah. Semuanya dari Allah bang. Makasih, sama-sama. Sama-sama Bang Wahyu. Sehat-sehat kita ya. Ayo teman-teman yang lain silakan, yang non muslim ajukan permintaan, silakan. Kenapa ya? Kenapa langsung turun abang? Cek. Silakan. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Noda Sandano. Silakan saudara ajukan permintaan. Boleh saya bertanya, tadi nggak dijawab. Iya, buka kamera dulu lah bang. Kenapa susah kali? Saya tidak bisa buka kamera. Kenapa bisa? Apa alasannya? Apa alasannya bisa buka kamera rupanya? Berat kali hidup abang ini. Saya pengen bertanya dengan Anda. Iya, buka kamera biar bertanya puas sampai besok. Lah, ini saya tidak bisa buka kamera, pengikut saya sedikit. Bisa lu, alamak. Ini ajaran Paulus sekali bah. Tuh, tinggal Anda terima. Aduh, inilah kalau pengikut Paulus. Nah, nanti jawab tadi. Itu bukalah, kan udah dikirim tuh permintaannya, tinggal diterimanya. Aku nggak bisa buka kamera, aku sedikit. Apa? Ini bisa tertulis di sini, Paulus. Bisa. Aduh, gimana sih? Berarti kau nggak mau diskusi, saya. Buka kamera, habis itu Anda boleh bertanya sampai besok, udah dibilang. Ngomong aja kau takut menjawab. Buka kamera lah bang. Lah, yang penting kan kita diskusi. Buka kamera,
Habis itu diskusi. Aku juga nggak mau hujat kok. Aku pengen bertanya nggak. Bukan masalah menghujat tidak menghujat, abang. Aturannya di sini itu buka kamera diskusi. Enggak, saya pengen bertanya dengan Anda masuk. Sudah begitu mau bertanya pula, udah tidak buka kamera. Buka kamera bang, atau nanti siapkan mental dulu. Kalau mentalnya sudah kuat baru kesini. Halo, Halo Raja. Halo juga. Silakan buka kameranya. Ayo, buka kamera. Buka kameranya bang. Ini Bang Juma udah lagi di atas perut aku ini. Gimana buka kamera? Enggak apa-apa, enggak masalah. Buka aja. Nampak lah kena penti tangan itu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Waktunya ini jamnya ini di atas perut aku lagi apa ini? Enggak apa-apa. Buka aja, enggak masalah. Bang Juma, nggak ada istri. Itu lagi tidur dia. Kenapa nggak menambah anak? Hah? Bikin anak? Jangan dibahas di sini. Buka kameranya cepat. Lagi di atas perut aku ini. Tidak apa-apa, tidak masalah pun. Nampak nanti bang, nggak pakai baju aku ini. Nggak apa-apa kan punya abang kecil kayak lombok biji. Apa yang takut? Abang ini masa nanti nampak semua. Tidak masalah, kan cuman abang aja dewasa. Si Ucoknya masih kayak lombok biji. Bukalah. Nggak pakai baju aku bang. Tidak masalah pun. Iya, sama kau nggak masalah kayak gitu. Kalau sama kami masalah itu masalah. Tidak masalah bang. Kalau kalian boleh kayak gitu, nggak pakai baju, ya bisa. Nggak apa-apa lah, bukalah kamera. Aku mau bertanya aja bang. Bertanya sampai pagi. Kalau bisa nanti abang menjawab ini, berarti Islam itu pintar. Oke, aku kasih pertanyaan ini satu sama abang ya. Ya bang, jawab bang ya. Oke, oke bang. Bisanya? Bisanya bang. Buka kamera. Kurobe juga mulutnya abang nanti nih. Udah marah ini biniku ini. Jangan terlalu keras bikin katanya. Ya, pelan-pelan wow. Ucoknya seperti lombok biji pun. Bolehnya bertanya bang. Buka kameranya. Lagi tegangan tinggi ini. Nanti lagi. Tegangan tinggi mana ada tegangan tinggi lagi? Kamu sudah tidak bisa tegangan tinggi. Udah soal. Enggak, apa sebentar lagi mau nembak ini. Ya, nah udah nembaklah dulu kalau gitu. Dasar konten manusia kucluk. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Suma. Malam juga bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Islam? Islam baru 3 tahun bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ini dari Pati bang. Ya, silakan. Sebenarnya mau sedikit tanya mengenai fenomena yang berkembang di Pati. Menurut Bang Juma gimana itu bang? Di Pati itu dia kebanyakan mempraktekkan Bible.
dia mempraktekkan isi Bible-nya orang sebelah gitu. Karena di Al-Quran tidak ada ajaran kayak begitu. Iya. Ada lagi bang? Kasihan sebenarnya ya bang. Bukan kasihan sih, sebenarnya itu pelajaran bagi kita untuk anak-anak jangan banyak membaca Bible, bahaya. Menurut aku kasihannya di ini loh, di Islamnya ini loh, di agamanya kok masih ada orang-orang yang kayak gitu loh. Maksudnya gini loh Mbak, Mas, kalau yang kayak begitu itu sudah melanggar Islam, dan bagi kami itu bukan aib. Karena kenapa? Itu dilarang. Justru yang kayak begitu kami itu dibilangnya umat Islam mengutuk perbuatan seperti itu. Apalagi dia sudah sampai level kiai melakukan hal tercela seperti itu, sementara hukumnya dia tahu gitu. Iya. Jangan kau mendekati zina, nggak boleh mendekati zina, itu nggak boleh. Apalagi melakukan perzinahan, itu dikutuk itu yang kayak gitu. Apalagi yang berpura-pura mengajarkan agama tapi demi untuk syahwatnya sendiri. Aduh, naudzubillah, cuma naudzubillah. Kalau zaman Rasulullah itu udah dicapcai senjatanya itu. Iya. Maka dari itu aku mulai nganu ya bang, bukan kok goyah, bukan ya, cuman soalnya di sini tuh Kristen banyak, Buddha banyak. Lagian dulu aku dari Buddha, terus mualaf 3 tahun yang lalu. Ada kejadian kayak gini tuh, aku merasa gimana gitu loh. Nah, untuk peristiwa ini aku minta Bang Zuma kasih masukan atau saran untuk mungkin pemuka-pemuka agama lah. Sarannya gimana bang? Ya, sarannya itu agar hidup ini jangan munafik. Dilarang ya dilarang, jangan dilakukan. Mau apapun itu ceritanya, melanggar Al-Quran itu, melanggar Islam itu ya dosa. Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia apapun, kalau melanggar ajaran Islam ya melanggar. Akan tetapi bukan Islamnya yang salah, tapi oknumnya, karena lebih mengedepankan syahwatnya daripada imannya, kan begitu. Benar bang. Terus di setiap live ketemu sama teman yang dari luar Pati, manggilnya si ini cabul, waduh, terkena imbas. Oh enggak, enggak dong. Kalau kami Islam, Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nyata kok orang-orang yang bermaksiat itu maksiat, orang yang mendapatkan petunjuk dapat petunjuk, orang yang bertakwa bertakwa. Jadi kalau ada orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan seperti itu ya bukan agamanya kalau di Islam, karena mau dari manapun dalilnya nggak ada yang membenarkan seperti itu, nggak ada di Islam, nggak ada. Justru kalau orang yang beriman dan berilmu mendapati kasus seperti itu, wujud bahwa memang iblis itu sangat memusuhi Islam sehingga dia harus menjatuhkan seorang kiai dalam perbuatan-perbuatan tercela, kan begitu. Kalau teman-teman iblis ya tidak digoda lagi dia. Temannya iblis melakukan kemaksiatan itu bukan karena digoda iblis, tapi karena memang dia yang mau. Seperti itu adanya.
Contoh di dalam kitab Amsal, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Itu kalau ada yang mempraktekkan ya karena ada di dalam kitabnya. Tapi kalau Islam yang mempraktekkan, mana ada praktek kayak gitu di Islam? Gak ada, dalam Al-Quran mana ada kayak gitu? Gak boleh. Iya Bang, kalau untuk apa itu tadi yang dibabarkan Bang Zuma yang terakhir itu, saya ndak punya pengetahuan sampai segitu Bang. Itu dari mana juga nggak tahu aku. Mungkin dari sebelah ya. Di Bible kan? Iya. Nah, Bang, ini yang masih mengganjal di aku, ingin tahu aja. Perekrutan seorang kiai itu sebenarnya gimana sih Bang? Kok sampai dia diembel-embeli kiai hingga akhirnya dia melakukan hal-hal seperti itu? Apakah ada sesuatu yang salah di dalam perekrutan atau apa ya namanya hingga dia menjadi seorang kiai itu loh Bang? Apa ada yang kurang benar atau gimana ya? Kok sampai dia seperti itu? Ya kalau kiai itu kan karena gelar ilmu, karena ilmu yang didapatkan, ilmu sudah melalui kemudian ijazah-ijazah sekolah-sekolah yang formal, ya dalam disiplin ilmu Islam maksud saya. Nah, sehingga dia bergelar kiai, tapi dia bukan nabi. Jadi siapapun bisa jatuh kan gitu. Benar. Siapapun bisa jatuh. Jadi ya kalau ada orang yang lemah imannya karena perbuatan oknum, ya itu lucu gitu loh. Orang yang melakukan dosa terus kita yang menjadi lemah, kenapa bisa kayak gitu? Berarti selama ini kita Islam kita nggak kenal Tuhan kita, berarti kita Islam cuma ikut-ikutan berarti. Sedangkan kalau orang yang arif, orang berilmu, orang yang bijaksana, ketika ada seorang yang seakidah dengan dirinya itu jatuh dalam maksiat, yang dia tidak menyalahkan agamanya, waduh agama saya ini agama apa sih kok ada oknum kayak gini? Oh bukan begitu. Orang yang beriman, orang yang berilmu dan bijaksana, arif di dalam keagamaannya, ketika ada yang seakidah melakukan maksiat, yang ada istighfar, yang ada menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Bukan malah melemah, artinya selama ini tidak mengenal Tuhannya. Karena maksiat itu akan senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Kita lalai sedikit saja, maksiat. Keluar dari sini, maksiat. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan kita gitu loh. Iya. Seperti itu Bang. Sama seperti Adam, bagaimana dia jatuh. Jatuh dia. Adam itu bukan lagi kiai. Adam itu manusia pertama loh. Adam itu. Iya. Tetapi karena iblis dia jatuh, nggak ada urusan kau manusia pertama, kau pernah bicara langsung dengan Tuhan, kau diciptakan dengan kuasa Tuhan itu sendiri tanpa kelahiran dari ayah ibu, tak ada urusan. Kalau setan sudah mempengaruhi, apapun bisa jadi. Apalagi kalau hanya seorang kiai. Seorang kiai yang siang malam bersama dengan santriwati melihat wanita, godaannya memang berat. Laki-laki godaannya itu wanita, tiap hari tiap malam bersama dengan wanita. Kalau dia tidak bisa menahan diri, ya jatuh, pasti jatuh. Karena wanita itu godaannya sangat luar biasa. Iblis menghancurkan manusia, ya salah satunya ketika tragedi Adam, ya dari wanita. Karena wanita itu indah, wanita itu mempesona, wanita itu harta ciptaan yang begitu memukau. Dari ujung jari kakinya aja kita lihat itu sudah membuat kita itu kelepek-lepek wanita itu. Iya Bang, benar Bang. Iya, jadi
hal seperti itu jangan kita salahkan agamanya, itu oknumnya. Itu oknum. Nggak bisa nahan diri. Ya di sini nggak bisa aku nahan syahwat gitu. Aku nggak menyalahkan agama, Bang. Nggak menyalahkan agama. Aku cuma pengen mempertegas ini loh, perasaan yang ada di dalam diri saya ini loh, Bang. Iya, itu dia, makanya artinya dengan melihat keadaan seperti ini kita berlindung kepada Allah. Ya Rabb, aku ini fakir ilmu, aku ini masih awam, yang kuat seperti dia aja bisa jatuh. Ya Rabb, mohon padamu jaga hambamu ini. Itu jaga hambamu ini, orang yang berilmu, orang yang punya nama, orang yang sudah punya pengetahuan, bahkan seorang guru pun bisa jatuh kalau kamu tidak menjaganya. Maka jaga hambamu ini ya Rabb. Kita semakin dekat kepada Allah, bukan malah ragu. Kalau kita ragu kita mau kemana lagi? Hanya Islamlah agama yang benar, itu satu-satunya, nggak ada lagi. Cuman ya pelaku-pelakunya ini, pelaku-pelaku Islam ini yang terkadang kemudian melakukan kemaksiatan. Makanya di Islam itu salah satu hikmah baca Quran surah Al-Fatihah itu adalah memohon petunjuk. Orang yang seperti ini tidak dikasih petunjuk. Ketika dia dikasih petunjuk, dia padamkan petunjuk itu. Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina, apalagi melakukan. Sahabat Nabi. Nah itu, kalau kita umat Islam ini begitu ada keadaan di mana seorang ulama, tokoh Islam yang melakukan kemaksiatan, bukan iman kita melemah, justru kita harus memicu diri kita untuk semakin dekat kepada Allah. Sahabat Ali Syukran. Kenapa? Karena seorang kiai aja yang paham bahasa Arab, bisa nahwu, bisa Quran, bla bla dan seterusnya, jatuh serendah-rendahnya, akan lebih hina dari binatang. Apalagi kita ini kalau nggak bisa jaga diri. Maka yang ada kita lakukan umat Islam, ketika ada yang melakukan maksiat seperti itu, yuk berlomba-lomba untuk semakin meningkatkan iman kita agar kita nggak jatuh. Lawang yang seperti itu aja jatuh, apalagi kita yang biasa-biasa ini. Iya. Ya terima kasih Bang, terima kasih untuk sama-sama Bang. Untuk nasihatnya. Itu ada teman-teman yang komen katanya ini Otan yang nyamar, tapi sumpah demi Allah, aku baru mualaf soalnya Mas. Iya, perasaan sahabat saya ini itu dirasakan juga oleh mualaf yang lain. Pasti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya Bang, udah ikut naik, udah, yaitu berdasarkan perasaan yang bikin tidak bisa tidur ini tadi, soalnya setiap buka media massa, aduh ngeri Bang. Berarti ada iman di dalam diri Anda. Bagus, itu bagus. Solusinya sekarang adalah perbanyak beristighfar, tingkatkan lagi iman kita kepada Allah. Itu kuncinya. Ya, baik. Berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan tercelah seperti yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Doakan beliau supaya hikmat ilmu yang ada padanya itu enggak dicabut oleh Allah. Siap Bang. Iya. Oke, terima kasih Abangku. Terima kasih. Iya, saya juga setelah mengikuti beberapa informasi-informasi di YouTube, ternyata dia memiliki tarekah yang memang sudah sesat. Sesat dia tuh. Kenapa saya katakan sesat? Dia mendoktrin santrinya bahwa dengan menelan mohon maaf air keramatnya dia itu bisa ilmunya bersanad sama itu udah bukan Islam lagi, itu bukan Islam lagi. Tampilannya Islam tapi kelakuannya sudah iblis. Islam tidak ada mengajarkan seperti itu. Itu kok bisa nyampe tertanam di lokasi Pati, itu sebenarnya gimana itu jalurnya ya Bang? Ya mungkin penampakan oknum ini terlalu berkarisma mungkin, sehingga orang percaya tampilan luarnya gitu. Orang percaya tampilan luarnya. Akhirnya
ya mungkin dia juga punya kuasa-kuasa, maksudnya dia merupakan sesuatu tokoh yang disegani di situ, sehingga orang tua para santri manut aja, takut kemudian untuk melakukan tindakan. Tapi mau sampai kapan, pasti akan terbongkar juga kan gitu. Nah buktinya terbongkar. Iya. Begitu Bang. Oke abangku, terima kasih banyak untuk kasih. Sama-sama. Kuat imanku Bang. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih abangku. Siap. Mohon pamit undur diri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak gitu-gitu itu untuk mempertebal iman kita, daripada yang sembunyi-sembunyi, ya, merasa nyaman, merasa aman. Itu sebenarnya yang kayak gitu-gitu itu bagi orang-orang beriman itu adalah teguran bagi kita semuanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Wajar kalau seorang mu'allaf jadi lemah. Kenapa? Karena dia tinggalkan agama lama menuju ke Islam karena merasa Islam itu agama benar. Jadi penilaian mereka bukan hanya sekedar pelajaran Al-Quran, hadits, enggak, tapi mereka juga memandang perilaku umat Islam. Kenapa umat Islam itu selalu diisukan teroris dan seterusnya? Karena orang-orang itu memandang dari aspek luarnya gitu. Ada yang melihat aspek luarnya. Tapi kalau misalnya mereka itu betul-betul dalam proses belajar, maka dia tidak akan memandang kelakuan oknumnya dengan iman yang dia genggam hari ini. Begitu. Saya melihatnya bijaksana saja, sederhana saja, maksud saya. Sederhana kalau saya. Bahwasanya ya iblis itu bekerja kepada orang-orang yang beriman. Semakin imannya mantap, iblis semakin jago untuk membuat dia jatuh. Tapi kalau imannya rapuh, maksud saya imannya tidak seberapa, ngapain iblis goda? Kalau dia belum digoda aja dia tergoda duluan kok. Tapi kalau orang yang bertakwa, orang yang ahli ibadah, disitulah iblisnya bekerja keras. Gimana caranya bisa menjatuhkan ini? Supaya kalau dia dijatuhkan, maka sebagian orang sekelilingnya itu akan menjadi lemah imannya. Akhirnya dia keluar. Siapa yang tepuk tangan? Ya iblis. Tapi kalau orang yang memahami Islam, bahwa Islam itu agama benar dan tidak bisa dilihat benarnya Islam itu dengan oknumnya, maka mereka semakin melihat kemaksiatan terjadi seperti itu, semakin dekat kepada Allah, semakin melekatkan imannya kepada Allah, dan semakin minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku dan keturunanku ada yang mengalami hal seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu orang beriman tuh. Seperti itu adanya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Ketiduran abang kita ini. Keracunan balsam. Sederhana teman-teman. Ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah supaya kita itu tidak mengalami hal yang sama gitu ya, karena godaan datangnya dari mana-mana. Kayak Bang Zuma ini, kalau mau mengikuti syahwat, alamak, udah banyak kali anakku di lampu merah, tapi aku nggak tahu siapa mamanya. Ya iyalah, kalau mengikuti syahwat apa 50, mungkin sudah ada 3.000 orang kali. Tapi kan kita takut kepada yang maha melihat. Ya kan, orang yang tidak takut kepada yang maha melihat,
anaknya lampu merah banyak, cuman dia lupa yang mana mamanya, yang mana anaknya, yang mana, karena udah bercampur baur dengan kucing di sana, kucing, ayam, kambing, nggak bisa lagi dipisahkan. Makanya iman ini harus dipertebalkan gitu. Halo, halo, semangat malam. Halo bang. Halo. Cuma numpang batu aja gitu. Halo, semangat malam. Halo, halo, halo. Saya dari Madura. Seandainya saya bisa ke Makassar, bolehkah bisa ketemu berjabatan tangan walaupun 5 menit begitu Bang Zuma? Masya Allah. Bisa bang, silaturahmi bisa bang. Kita silaturahmi. Saya selalu pengikut Bang Zuma setiap malam sampai selesai Bang Zuma, supaya saya bisa jabatan tangan dengan Bang Zuma. Itu saja Bang Zuma, dari Madura saya Bang Zuma. Makasih abangku, makasih, makasih. Iya, terima sehat kasih. selalu Cuman bang. itu saja, pengen sekali ketemu jabatan tangan begitu Bang Zuma. Baik, baik, makasih abang. Ya, Kita terima kasih itu ya. saja Bang Zuma. Siap, Tidak akan mengganggu Bang Zuma saat itu, cuman saya selalu setia menunggu. Cuman beberapa kali mencoba ingin masuk, hanya ingin menyampaikan. Terima kasih. Iya, abangku, makasih. Sama-sama, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjual baterai kenapa naik ke sini? Halo, semangat malam. MC? Halo? Halo? Banyak permintaan teman-teman, tapi nggak nyangkut-nyangkut ini. Kenapa ya? Kenapa nggak nyangkut ya? Ini banyak kali pun dinaikkan. Oke. Jangan turunkan, biar saya bongkar sejarahnya, biar tahu kau siapa saya, ya. Biar tahu kau siapa saya, ahli peneliti, ya, ahli arkeologi, dah. Jangan kau percaya di Indonesia itu kau seperti katak dalam tempurung. Jelajahi dulu semuanya. Cari dulu sejarahnya. Ayat-ayat ya, tempat-tempat historis yang ada di Al-Quran ada enggak? Seperti lahirnya Isa ada enggak? Hah? Ada enggak?
Udah saya tanya di mana? Di mana lahir Isa? Di mana tempatnya? Di mana rumah mamanya dulu? Kalau Yesus jelas. Ya, jelas Yesus makan ikan kering. Pernah di atau penjara. ikan goreng. Ada. Bang, ikan apa yang dimakan Yesus? Ikan bandeng, ikan tongkol, Daripada atau Allah, ikan Allah hanya tuna? cerita. Allah itu hanya cerita, tahu nggak? Dongeng. Aku bertanya, katanya Yesus itu Muhammad jelas. itu ada enggak? Muhammad Aku itu ada enggak? bertanya, Yesus makan ikan Muhammad apa? itu ada enggak sejarah historisnya ada enggak? Saya kok tantang. Gitu. Saya bertanya, ikan Islam goreng yang mengaku. dimakan Yesus itu ikan apa? Ikan Islam, tongkol, tokoh-tokoh Islam di Jazirah ikan Arab pari, Muhammad itu tidak ada. Ya, ikan sumber dari Islam. toke, Indosiar atau apa gitu loh. Islam itu Islam yang terpaksa. Terpaksa dia Islam. Oh mama. Percaya enggak? Kenapa Jika susah kali murtad, itu Pak? ya lehernya putus. Itu masalahnya. Jika murtad, lehernya putus. Itu masalah yang mengganjal mereka. Apalagi di Iran itu. Tahu nggak? Siapa di situ yang berkuasa? Orang Arab, bukan orang Persia. Bukan orang Persia. Hizbullah Bukan itu orang orang apa? Kristen. Bukan orang Kristen. Hizbullah itu orang apa? Tanya dulu kau. Hah? Kenapa Itulah abang ini sejarah bicara Islam. sendiri? Kenapa? Islam itu Kenapa? adalah kekerasan, penjajah. Abang dan ini bicara kebaikan. sendiri kenapa? Ya. Kenapa bicara sendiri? Kenapa? Kenapa? Kenapa bicara Biar sendiri? tahu kau Kenapa? cuma cari dulu Kenapa sejarah bicara agamamu sendiri? itu. Woi. Cari sejarah historisnya. Bicara sendiri. Dibilang apa? Dijelaskan, ditanya baik-baik. Ikan apa yang dimakan Yesus? Gak dijawab. Ikan sapu-sapu. Yang mana itu ikan sapu-sapu? Halo, semangat malam. Ya bang, halo. Assalamualaikum bang, selamat malam bang. Ya, waalaikumsalam. Halo. Ya bang, ya bang. Hah? Tak on cam bang. Aku sering lihatin abangnya live terus soalnya. Iya. Dari gereja mana bang ini? Wis, saya Muslim bang. Muslim, auratnya kelihatan bang. Aurat. Celana saya, celana pendek bang. Aurat kelihatan itu aurat. Ya, Ada yang ingin disampaikan? Enggak, yang naik-naik itu loh, nggak berani on cam. Makanya saya nunjukin bahwasannya saya berani on cam. Cuma on cam aja nggak berani. Itulah juga bang. Oke bang, makasih ya bang ya. Ya makasih bang. Makasih saudaraku, thank you. Sehat selalu. Halo saudara Jo. Halo bang, halo. Halo. Dari Kristen abang? Iya betul bang. Silakan buka kamera, kita diskusi ringan, silakan. Siap. Halo bang. Oke. Iya, salam kenal. Salam kenal bang. Ini ada tema mungkin mau dinarasikan dulu, silakan. Yesus hamba Tuhan, oh Tuhan. Maksudnya gimana bang? Aku mau tanya dulu. Iya. Yesus itu kan kalau menurut pandangan kami sebagai umat Islam ya, Yesus itu manusia, anak orang yang berdoa kepada Tuhan, takut ketika ada malaikat, was-was ketika ada ancaman pembunuhan. Tapi saudara kami Kristen
melakukan upaya untuk kami masuk jadi Kristen agar menuhankan kepada oknum Yesus yang kami tahu dia manusia gitu loh. Kami tahu dia adalah hamba Tuhan. Seperti itu. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana sih teman kami Kristen ini mengenal Yesus sampai kok hamba Tuhan dituhankan. Apakah saudara kami Kristen ini tidur panjang atau gimana gitu bang? Tidak pernah baca Bible atau gimana? Kok bisa-bisanya di zaman modern ini ada hamba Tuhan dituhankan kan gitu bang? Itu awalnya, maka muncul tema ini. Silakan. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih bang sama abangnya. Menurut abang Yesus itu siapa? Itu dulu deh. Yesus itu makhluk ciptaan Tuhan yang turun ke bumi. Itu bang, makhluk yang turun ke bumi yang kemudian menghambakan diri kepada Tuhannya. Oh, berarti menurut abang Yesus itu 100% manusia, bukan Tuhan gitu. 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Yes. Ya gimana ya bang ya aku bilangnya ya. Iya. Ya gini sih bang, kalau misalnya abang, karena dalam Kristen itu juga ada sih disebut bang di film itu kita nggak mungkin kita satu tempat makan dengan orang bebal gitu loh. Jadi kami juga nggak mungkin memaksakan abang dengan kepercayaan abang dan kami dengan kepercayaan kami. Jadi gini loh bang, kami itu ingin meluruskan orang-orang yang merasa dirinya sesat. Cuman kalau memang dia percaya dengan apa yang dia imani, ya kita juga nggak bisa satu piring dengan dia, nggak bisa memaksakan dia gitu loh. Karena Yesus itu datang untuk beritakanlah kepada umat manusia. Cuman di situ juga Yesus bilang jangan kamu duduk satu piring dengan orang bebal. Jadi ya gimana kalau abang bilang Yesus itu bukan Tuhan dan abang nggak mempercayakan Yesus itu Tuhan, ya kami juga mau bilang apa gitu loh. Ya, jadi minimal gini abang. Kita meski mendudukkan dulu yang dimaksud bebal ini apa. Kalau jelas-jelas ini pulpen, tapi orang mengatakan ini singkong, orang yang mengatakan ini singkong itu loh orang bebal itu. Nah, ketika Yesus turun ke bumi, dia turun sebagai manusia, mengajar sebagai manusia, bermukjizat sebagai manusia, menyembuhkan orang sebagai manusia, membangkitkan orang mati sebagai manusia, terangkat lagi ke langit sebagai manusia, duduk di atas langit sebagai manusia, datang kedua kalinya sebagai manusia. Lalu kapan dia Tuhannya? Kapan? Di mana itu dia Tuhan? Hanya menurut saya ya yang bebal di sini bukan kami. Bukan kami. Yang ada kalau Anda mengatakan Yesus melarang duduk bersama dengan orang bebal, ya kami pun beranggapan bahwa jangan mau diajak duduk bersama dengan mereka yang bebal tapi merasa tidak bebal, kan gitu. Karena yang kita lihat adalah fakta di lapangan. Siapa yang bisa mengatakan ini singkong? Hanya orang yang mati akal. Kalau orang waras, ini pasti mengatakan pena, pulpen. Yesus mempertontonkan dirinya, bahkan bukan hanya sekedar mempertontonkan dirinya, bahkan dia mengatakan, aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa kesaksian Yesus? Menurut Yesus, bahwa semua mukjizat yang dilakukan adalah bukti kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, ya bukan Tuhan dong. Kenapa gitu? Apatah lagi dengan mulutnya sendiri dia mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Gimana Yesus menyembah kepada Tuhan terus
ada yang menuhankan dia, berarti yang menuhankan dan menuhankan inilah itu si bebel itu, abangku. Seperti itu adanya. Tapi itu ungkapan iman kami setelah melihat dan belajar. Seperti itu. Selamat malam. Malam. Kenapa dinaikkan lagi biar saya dengarkan aja, Bang? Enggak apa-apa. Atau ada yang mau kita diskusikan ini? Boleh itu, Yesus hamba Tuhan atau orang Tuhan. Buka kamera saudara, I miss you. Oh, garis ya? Miss you. Dan gimana Bang? Enggak, maaf ya, aku cuman ini aja mau tanya, aja mau diskusi. Tadi Abang Zumanya nulis Yesus hamba Tuhan, makanya aku mau nanya aja dan maaf. Izin. Iya. Izin. Siap. Ini saudara I miss you ini Kristen, tetapi dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Karena dia percaya kepada Bible yang tertulis di Bible. Bentar ya, saya buka ya. Saya balikan kameraku ya. Saya balikan dulu kameraku ya. Siap. Izin ini dulu, matiin kamera sebentar kan. Bentar ya. Angkat aja lagi. Nah itu. Apa itu Dan? Yesus hamba Tuhan. Oh, di mana tertulis? Oke. Bang Juma baca, bisa baca Bang Juma? Di mana tertulis? Matius. Oke. Matius 12. Apa ayat katanya? 15b. 15b. Ya. Di situ judulnya Yesus hamba Tuhan. Ada apa lagi? Iya. Sama dengan tema yang Anda bawa itu, Yesus hamba Tuhan. Dengan yang saya bawa ini, sama tidak? Sama. Ya udah, apa lagi? Ya maksud saya kenapa saudara Anda Kristen tapi kenapa tidak menuhankan Yesus, kan lucu. Saya tidak menuhankan Yesus berdasarkan ini Bang, ini yang saya tuju ya, ini. Loh, berarti Anda ini lebih percaya kepada buku itu daripada Yesus. Saya mengenal Yesus itu berdasarkan ini. Iya, tapi kan itu buku. Kan Yesus itu teman-teman kita Tuhan kan di gereja, Tuhan Yesus. Nah itu tadi yang katakan tadi lagi, itulah Bajuma. Otaknya itu bukan ditaruh di kepala lagi. Waduh. Sudah jelas-jelas dikatakan di Bible bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Bukan Yesus itu mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tetapi dia mengatakan dirinya adalah sebagai hamba. Tapi kan bisa saja Yesus itu tadinya Tuhan, terus dia turun ke bumi merendahkan dirinya supaya menjadi contoh teladan. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menciptakan dirinya menjadi tidak maha kuasa. Kan bisa saja untuk sementara. Aduh, sementara pula. Kan Tuhan maha kuasa. Itu sementara. Bisa dibilang itu kadang-kadang. Iya, maksudku kan Tuhan dalam perspektif saudara kita Kristen, Tuhan itu maha kuasa. Artinya berkuasa menjadi apapun bisa. Ya.
Itu Tuhan bisa menjadi apapun, itu kan Tuhan. Ini yang dikatakan siapa tadi ini? Yesus. Jadi Yesus bisa berubah-ubah juga begitu. Yesus bisa, pernah dia berubah. Oke, di mana itu, Bang? Di KPR, Kisah Para Rasul. Dia berubah menjadi cahaya dan suara. Jadi perempuan, bukan? Bukan jadi perempuan. Itu kan perkataan Paulus yang sesat. Waduh, KPR itu bukan Paulus loh, Lukas. Kisah Para Rasul kan? Iya. Itu Kisah Para Rasul itu semua pernyataan Paulus, yaitu Paulus si penyesat. Apalagi? Kenapa saudara mengatakan Paulus itu penyesat? Apa alasannya? Sementara dia adalah tokoh yang disederajatkan oleh teman-teman Kristen itu sebagai orang suci, orang kudus, yaitu rasul. Rasul itu nabi ya, sama dengan nabi, tidak? Iya, sama. Rasul nabi dulu baru rasul. Izin dan I miss you. Izin dan I miss you. Silakan. NRP depannya berapa dan? Maaf, izin. Maaf, izin. Ini Bang, privasi nggak boleh nyebut itu di Komal, apalagi perbandingan agama gitu. Oke, siap salah. Iya. Saudara LL masih siaga. Halo, LL. Oke, siap Bang, siap Bang Suma. Nah, ini I miss you yang abang cari tadi. Dia sudah hadir di sini. Itu kontol. Waduh, bahasanya. Marah-marah Bang, aduh. Iya, udah langsung aku langsung to the point loh. Tadi abang cari, sekarang bahasanya gitu. Iya, sekarang Yesus disebut hamba Allah. Kenapa Anda marah? Kan itu ada tertulis di Bible memang. Jagalah bahasanya Bang ini Sekarang begini, I miss you. Lu jelaskan dulu itu persoalan seperti apa? Narasi Anda itu seperti apa? Narasi apa Bang? Ya tentang itu. Setan. Tertulis sebagai hamba. Lu jelaskan dulu. Lu ngomong dulu. Abang ngopi dulu. Biar sehat pikiran abang, kopi dulu. Begini, I miss you. Lu ngomong, lu punya narasi itu. Aku udah tahu tuh mau giring ke mana pun aku udah tahu. Maka aku langsung to the point loh. Ini. Ya. Bahwa ya Yesus hamba Tuhan. Ya. Apa aku salah mengatakan Yesus hamba Tuhan? Bang, apakah aku salah mengatakan Yesus hamba Tuhan berdasarkan data? Apa aku salah? Terus? Jawab dulu. Terus? Saya mengatakan Yesus itu sebagai hamba berdasarkan data. Hamba itu adalah siapa? Yesus. Ada lagi. Terus? Di Injil Yohanes 17 ayat 3 mengatakan di situ Yesus itu utusan. Apakah saya salah di situ? Saya katakan Yesus sebagai utusan? Terus? Udah, cukup sampai situ aja dulu. Terus? Lu ngomong terus aja, sudah. Lu ngomong terus aja. Apa lagi?
Udah lo ngomong terus aja, terus. Begini, sekarang saya mau jelaskan pun juga percuma, karena sudah sekian lama ini kita sudah jelasin, tapi sama aja, ya. Percuma, nggak ada guna. Sekarang ngomong aja, gitu loh. Memang kalian tuh punya profesinya begitu, polemik kalian tuh kayak begitu. Begini, tadi kan aku udah tantang sama Suma itu, kapan dia punya waktu kita adakan kesepakatan, kita ketemu, kita debat, gitu aja loh. Percuma kamu buka-buka komal kayak begini kan nggak ada guna loh. Ini cuma untuk kita ketemu di mana, Bang? Hah? Abang, kita ketemu di mana? Lu ini siapa? Lu ini siapa? Lu siapa lu ini ya? I miss you. Lu tunjuk lu punya muka lo. Babi kau. Lu siapa kau? Lu siapa? Dan lu punya suara aja aku udah bisa tahu kau punya ilmu tuh nggak seberapa. Abang gak marah-marah lagi nih. Gimana ini saudara-saudara yang dibawa jadi penonton ini, dia dari tadi ini marah-marah terus. Bagaimana ini? Dari lu punya gaya bahasa aja aku bisa tahu. Saudara penonton, bagaimana bapak ini? Dia ini marah-marah. Bagaimana dia ini? Kita adili, ha? Tunjukkan lu punya bagaimana muka. Kita mengadili bapak ini lagi? Ada orang tua lagi ini yang marah-marah. Begini, I miss you. Lu tunjukkan lu punya muka. Lu tanya sama saya mau ketemu di mana. Lu tunjukkan dulu punya muka. Kita mau ketemu di mana. Kita bikin kesepakatan. Ya. Sebentar apa? Untol kau. Kau ini herdernya Suma. Kau tuh herdernya Suma. Sebentar, Bang. Lu mau debat apa? Lu itu gak punya ilmu loh. Ya. Dan lu punya gaya ngomongnya aja aku saya balikkan dulu kamera bentar. Dasar memang kontol ya. Ini muka orang Timur ini loh, ya, muka Timur ini, ya. Terus kenapa? Lu Timur mana kau? Kau Timur mana? Kau dibayar berapa kau anjing? Aduh. Kau Timur apa? Paling baik kau dari Flores kau. Lu dibayar kau, manusia upahan, ya, bejat kau, bidat, anjing kau. Saya gak diupah di sini, abangku. Dan lu punya muka aja aku bisa tahu kau tuh orang Timur kau. Apa? Lu mau bahas Alkitab? Begini loh, saya nggak mau bahas Alkitab dengan kau karena kau punya profesi itu terlalu minim sekali di bawah saya, terlalu jauh sekali. Ngapain saya mau buang-buang energi sama kau? Ngapain? Ya, Suma aja saya sudah bilang sama Suma, nggak usah kita ngomong di komal ini, langsung kita ketemu aja. Forum, langsung kita open, terbuka, ya. Itu baru gentle. Suma itu nggak ada ilmu, Suma cuma hanya keluar aja Suma itu, Apalagi kau lagi I miss you. Apa itu I miss you? Itu I miss you lagi. Inggrisnya nggak benaran. Kali Om LL ini ya.
Iya. Udah mulai kondisif. Mohon Ini di mana ya, Lel? Ali di timur di mana ya, Lel? Apa? Saya di Kupang, NTT. Kenapa? Oh, gimana ini Pak RT? Pak RT. PLL mohon bersabar Pak LL. Pak RT bagaimana ini? Sabar Om ya. Emisi, lu punya gaya, lu punya muka aja aku udah tahu kau orang timur kau. Orang paling kurang kau itu dari mana? Itu dari Flores kau tuh. Atau dari Batak lah, itulah. Nah, orang-orang timur sama Batak tuh beda-beda. Cuma bagaimana ini Pak RT? Sabar Om LL. Semalam ada orang tua marah-marah. Malam ini lagi ada orang tua marah-marah. Bagaimana ini Pak RT? Coba adili dulu Pak RT. Sabar Pak LL. Terus saya diomelin Pak RW ini. begini loh, kamu mau bahas soal masalah harus firman. diundang begini, harus diundang dulu kepala RW-nya dulu ini, biar damai gini dulu ini Bapak ini. Udah mukanya pakai I miss you lagi. Aduh lu itu ngeri banget lu itu. Nah, udah menghujat Tuhan Yesus lagi, kau pakai I miss you lagi. Di mana saya menghujatnya, Bang? Saya menghujat di mana, Bang? Ujungnya nanti akan ke penghujatan. Ya, kontol. Di mana saya menghujat? Ujung-ujungnya nanti akan penghujatan. Udah, aku udah poinnya. Gimana tadi Bang Aimis? Di mana saya menghujat, Bang? Tahu. Kamu punya narasi tuh mau nanti giring kemana? Aku udah tahu. Langsung aku ke di mana saya menghujat, abangku? Abangku, di mana saya menghujat? Bapak tua, bapak yang ganteng, di mana saya menghujat? Di mana? Enggak, gimana Bang Bang Aimis tadi gimana? Coba, udah tanya Bang Aimis gimana? Udah lu kasih rasa lu punya muka lo. Lu ini kadang-kadang kalau bukan orang timur kayak Batak. Di mana saya menghujat abangku? Enggak gimana Bang Aimis tadi gimana? Coba. Coba dijelasin saya menghujat di mana? Enggak, coba dijelaskan saya menghujat. Coba gini Bang Aimis. Coba. Aku udah tahu. Lu punya ayat itu nanti mau giring kemana? Aku udah tahu. Gitu loh. Coba Bang Aimis coba on cam yang jelas kayak aku. Coba. Yang gini enak. Coba screenshot. Coba. Sekarang lu baca ulang itu firman tadi. Lu baca ulang lah. Nah, sekarang Joy. Kan dari tadi kan dia debat sama kau kan. Ya, coba tadi Bang Aimis gimana? Coba. Aku pengen tahu. Kalau salah aku siap salah aku. Kalau salah aku siap salah. Coba Bang Aimis gimana? Iya, maksud abang ini gimana? Enggak tadi. Sekarang kenapa berdebat sama Bang LL tadi gimana? Coba. Lu mau bahas Alkitab ya? Oh, ini Bang LL ini datang, ya. Bang LL ini datang memaki-maki saya. Lu jangan kabur lo ya. Kabur gimana Bang ini? Lu ngomong udah. Tenang, Pak Aimis nggak bakal kabur. Silakan. Oke. Silakan. Ini Alkitab lo, ya. Oke, lu ngomong udah. Babi lu. Baru belajar. Silakan buka Matius. Baru belajar Silakan buka. Ya. Silakan buka Matius 12 ayat 15b. Silakan. Lu baca. Aku udah belum buka. Lu baca aja. Coba dibaca dulu. Lu baca. Bang Aimis. Aduh. Oke. Saya balikkan kamera ya. Siap. Sebentar, saya balikkan kamera ya.
Yesus hamba Tuhan. Tapi saya tanya dulu sama Bang Aim. Yesus hamba Tuhan. Di mana saya menghujat di situ, Bang? Oke. Berdasarkan dalil yang saya bawa, di mana saya menghujat bahwa Yesus hamba Tuhan. Siap. Tapi saya tanya dulu nih Bang Aimisyu. Bang LL. Bang Aimisyu ini Kristen atau Dia ini katanya orang Kristen, tapi tidak percaya sama firman Tuhan katanya. Menurut Suma katanya begitu. Dia ini orang Kristen tapi tidak percaya sama Alkitabnya, firmannya begitu. Ya kan? Gimana Bang ini? Jangan bilang gitu, saya kan bilang dari tadi itu ya Bang. Ya. Tadi kan Suma bilang kamu ini orang Kristen. Sebentar dulu. Kamu tidak percaya sama saya mau bicara sama Bang Juma ini. Ya. Sebentar, Bang Juma. Siap. Monitor. Nah, Monitor. Ya. Saya mau bicara dulu sama Bang ini, ya Bang Juma. Ini tadi Bang LL tadi mengatakan saya menghujat berdasarkan dalil yang saya bawa Yesus sama Tuhan. Jadi saya ini bertanya sama Abang, apakah saya menghujat berdasarkan dalil yang saya bawa adalah Matius 12 ayat 15b, di situ dikatakan Yesus adalah hamba. Apakah saya menghujat di situ? Tidak. Data 18-nya malah dikatakan. Apakah dikatakan itu sebagai penghujat karena ada dalilnya? Bukan penghujat, bukan. Di situ malah dikatakan bahwa ini Bang LL tadi mengatakan, bentar dulu Bang Juma. Iya. Bang LL tadi mengatakan saya membawa ayat Yesus hamba Tuhan itu saya menghujat. Jadi saya mau minta sama Bang LL, di mana saya menghujat? Anda mengatakan saya menghujat. Saya bawa ayat hamba, Yesus adalah hamba. Nah gitu kan? Yesus hamba Tuhan. Di mana saya menghujat di situ? Silakan, Bang LL, di mana kamu? Bang LL. Begini, I miss you. Monitor. Begini, I miss you. Tadi di kan. Di mana saya menghujat membawa data ini? Yesus sama Tuhan. Gimana saya menghujat? Silakan. Dari awal itu kan Suma bilang ini I miss you, ini orang Kristen, tapi dia tidak mempercaya firmannya, dia tidak mempercaya sama Alkitabnya. Benar enggak? Saya ada rekaman semua itu loh. Ya. Itu bagaimana? Sekarang kau omong soal ayat kitab suci itu bagaimana? Coba. Lu mau bahas apa? Anda itu mengatakan tadi menghujat. Saya menghujat karena saya bawa ayat ini. Ya. Terus pertanyaanku, di mana saya menghujat Anda? Menghujat Yesus karena saya bawa data ini. Di mana letak saya penghujat? Silakan. Oke, sekarang lu punya narasi apa? Sekarang apa? Sekarang coba lu ngomong. Lu punya narasi apa sekarang? Di mana Abang katakan saya sebagai penghujat bahwa saya bawa data ini Yesus hamba Tuhan. Anda tadi mengklaim bahwa saya menghujat karena saya bawa data ini Yesus hamba Tuhan. Di mana? Apakah saya itu penghujat karena saya bawa ayat ini atau tidak? Terus sekarang pertanyaan kamu apa? Udah ditanya pun. Aduh, Bang Juma, coba dijelasin samanya. Kayak kurang mengerti Bapak ini kayaknya. Iya, perikop di dalam Matius 12 itu dikatakan Yesus hamba Tuhan. Lalu dikatakan, dia mengutip kitab Yesaya, data 18-nya, lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Nah, yang dimaksud di situ Yesus kan? Yesus yang dimaksud di sana sebagai hamba. Berarti tidak ada penghujatan di situ. Lihatlah itu hambaku yang kukasihi,
yang kupilih, yang kepadanya jiwaku berkenan dan seterusnya. Artinya Yesus ini hamba Tuhan kan? Karena perikopnya tertulis memang demikian, Yesus hamba Tuhan. Sebenarnya yang menghujat itu adalah yang menyembah Yesus. Karena Yesus hanya hamba tapi dituhankan. Nah, itu yang menghujat, yang menuhankan Yesus itulah yang menghujat Yesus. Kalau orang yang mengakui dan mengimani dan percaya Yesus adalah hamba Tuhan, ya itu orang betul itu. Begitu saudara. Begini Bang Cuma, perkataan Bang LL tadi mengatakan, yang mengatakan Yesus hamba Tuhan itu menghujat katanya. Nah, pertanyaanku sekarang, kenapa Anda mengatakan saya sebagai penghujat ketika saya bawa ayat ini? Nah, itu dijelaskan. Ya, silakan saudara LL. Terus sekarang masalahnya apa? Sekarang Yesus sebagai apa? Di situ sebagai hamba. Yang dimasukkan dari Yesus sebagai hamba itu apa? Kamu tahu nggak? Ya, hamba berarti hamba. Hamba itu berarti dia adalah pesuruh. Begini. Dia adalah budak Tuhan yang harus tunduk kepada Tuhan. Begini, ya. Makanya selama ini kalian ini yang nggak mengerti tentang arti firman itu ya susah lah, ya. Nah, kita mau ini sudah dijelaskan ini oleh apologet sama Romo-Romo, berkali-kali, sudah berjuta-juta kali, tapi sama aja, tetap kalian ungkit bolak-balik hal yang sama. Begitu. Iya, melanggar di mana kalau orang mengakui? Orang mengakui Yesus hamba Tuhan. Karena kalian udah tahu, kalian itu udah tahu, ya. Tapi kalian itu cuma hanya mau buat versi baru lagi lah, gitu loh, ya. Nah, jadi percuma, nggak ada guna. Jadi begini, itu yang saya bilang sama kau semua. Kapan lu punya waktu, kita debat secara terbuka, ya. Saya tanya sama kau. Ini aja, ya? Ini tidak bisa kupertanggungjawabkan. Sekarang mau nantang saya malah. Iya, benar, sumpah, ya. Jawab dulu. Di mana pelanggarannya ketika orang mengatakan Yesus itu adalah ngomong di kelas bawahan begini, percuma, nggak ada guna, ya, nggak ada guna. Kok nggak ada guna? Nah, sekarang itu yang sekarang saya tanya sama kamu, saya tahu kau itu dari Makassar, saya tahu. Itu aja terus. Iya, kau dari Makassar, saya tahu. Dan kau katanya punya latihan apa, kau sering ketujuh kau punya itu loh, yang itu, apa kapalan itu loh. Nggak ada guna semua, ya. Sekarang begini, apa masalahnya kok bahas? Begini, sekarang kita janjian sekarang di Komal ini, sekarang janjian kapan kita ketemu, itu aja. Mau ketemu di mana? Oke, sekarang begini, kalau kita ketemu di Jakarta, mau ngapain? Saya dari NTT kan, ya. Sekarang kau dari Makassar, oke, kita ketemu di Makassar, apa di Jakarta? Mau ngapain? Abang mau ngapain jumpa sama aku? Debat. Lah di sini aja ilmunya nggak ada. Ditanya, apakah disebut makanya sekarang. Apabila orang menganggap Yesus itu sebagai hamba Tuhan, apakah itu sesat? Nah, itu aja nggak bisa jawab. Saya mau jelasin sekarang di Komal ini juga percuma, ya. Kenapa percuma? Sekarang begini, saya punya Alkitab loh sekarang, ya. Nah, kamu dengar ya. Percuma. Saya mau ngomong ini masalah. Ini masalah ini, ya, ini ayat ini, ya, firman ini udah dijelasin berjuta-juta kali, tapi sama aja, nggak ada guna, ya. Nah,
Kan di situ dikatakan Yesus sebagai hamba. Terus kenapa Anda mengatakan itu udah. penghujatan? Sekarang saya nggak mau jelasin sekarang. Sekarang begini, saya tanya sama lu sekarang. Semua sama itu I miss you itu. Kamu dua. Oke, kita ketemu di mana? Janjian lo. Di Pasar Senen. Argentel. Ya. Di Pasar Senen aja. Senin. Suma. Lu nggak punya ilmu lo. Selama orang Katolik ini cuma diam. Kamu dengar baik-baik. Orang Katolik diam, ya, diam dan menikmati aja, ya, menghargai kamu aja lah, ya. Kamu harus menyadari itu loh, ya. Kamu harus menyadari itu loh. Ingat baik-baik, ya. Ya. Orang Katolik selama ini hanya diam aja, tenang aja, ya. Kayaknya LL ini orang gila kalian loh, ya. Katolik itu bukan berarti bodoh. Katolik itu hanya diam-diam aja selama ini supaya kamu tahu, ya. Bang Juma, ini LL ini orang gila, turunkan aja. Gila lu. Makanya kata sama lu punya sihu itu loh, lu punya guru itu loh, ya. Ini LL ini orang gila ini Bang Juma, orang coba gila kita tanya dulu Bang, kita tanya biar lebih jelas. Saudara LL, apakah Anda gila? Turun dia. Kayaknya dia tahu dirinya gila. Apakah Anda gila? Memang dasar gila. Apakah Anda gila? Kan bisa aja dia jawab iya. Emang kenapa? Dari tadi maki-maki. Begini Bang Juma. Dari tadi dia itu maki-maki saya terus. Dia nantang Bang Juma. Gimana itu? Lucu kan? Makanya aku tanya, apakah Anda gila? Orang gila itu Bang Juma, orang gila. Iya, pantasan aja dia. Oke Bang Juma, aku turun dulu Bang Juma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Aduh. Halo, semangat malam. P5, mengajak pertukaran. Nol menolak, udah ke F3. Udah loncat ke C7. Raja ke C1. F5. Ya. L5. Ya. Kenapa dia itu? Salim Bada. Salim Bada. Terlalu banyak dia ini. Terlalu banyak dia tidur. Salim Bada. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam dari Sumatera Barat Bang Zuma. Selalu mendukung Bang Zuma. Maju terus, sehat selalu Bang Zuma. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Turun Bang Zuma ya. Siap. Meow. Mana nih teman-teman? Ini marah-marah terus aku dari komar sebelah. Ini marah-marah aku loh ini Bang Cuma. Oh ya? Masuk ke room Bang Cuma lagi dimaki-maki aku. Dibilang apa tadi? Di room sebelah itu saya dibilang gak ada otak, bucang, babi, anjing. Gimana ini?
Datang langsung maki-maki, datang langsung marah-marah. Gimana ini? Kenapa bisa begitu? Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Iya, mungkin bisa jadi. Iya, ini datang tadi kan, datang langsung maki-maki, marah-marah. Apa katanya? Kagak ada otak, amisu gak ada otak, amisu babi, amisu anjing gak ada otak, nah gitu katanya. Sampai segitunya. Udah, habis itu udah marah-marah turun. Datang lagi, marah-marah turun. Gimana ini? Tidak jadi Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Suma, tadi kau itu tuh jago. Tidak jadi Bang Suma, lanjut. Tidak jadi jago, batali. Oke, lanjut Bang Suma, yuk. Soalnya kalau tadi tuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tadi di room kita Muslim tadi itu, di room PST itu. Saya datang juga tadi di situ diskusi sama itu tadi. Datang Muslim, ya, datang orang Kristen marah-marah, bukannya disapa dulu gimana diskusi yang baik, malah marah-marah. Yang mereka serang ke aku terus. Marah dia ya, karena dirimu nganggap Yesus itu rasul, dia nggak terima. Maunya Yesus Makanya itu Tuhan. Yang punya komal, gimana kamu ini Amisyu katanya, orang datang langsung nyerang kamu, orang datang langsung nyerang kamu, belum ada bicara udah nyerang kamu, gitu katanya. Iya, pun nggak tahu juga aku. Aku pun pusing, ya kan? Iya. Kok di atas? Sorry. Assalamualaikum, sorry Bang Juma. Katakan sendiri. Makasih. Oke, aku ready. Oke, makasih Bang. Halo Eva. Eva masih monitor. Udah. Eva. Mereka ini nggak sadar kali minta permintaan ya. Juga Bang. Saya memang minta permintaan tadi itu, cuman saya dengarkan aja. Rupanya Bang Juma naikkan. Supaya ramai Kristen datang kan? Bukannya rame, kalau di Komal sebelah bukannya rame, malah kalau di Komal sebelah malah berkurang penontonnya, bukan rame, berkurang. Kenapa bisa? Karena takut orang berantem. Nggak tahu ya, kalau saya menonton berbondong-bondong naik Kristen gitu kan. Ketika saya naik nggak berbondong-bondong, yang berbondong-bondong naik orang Muslim gitu. berkurang penontonnya jadinya. Seperti Bang Cuma tadi kan, sebelum saya naik 13.000 penontonnya, 13K gitu kan, sekarang tinggal 9,1K itu, berkurang. Iya. Sial juga aku ini kayaknya, sial juga. Lah, biasa aja. Biasa aja. Halo, semangat siang. Halo. Semangat siang. Halo. Halo Bang. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya pengen ngobrol sama si yang itu tuh Bang.
yang apa si LL tadi yang maki-maki Bang I miss you tadi. Oh. Lagi nyetir nih Bang. Oke. Ya makasih Bang Zuma. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Raja. Halo Bang Raja. Halo. Bang Raja. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat terus Bang Zuma. Alhamdulillah sehat Bang. Sehat. Ini saya dapat inisiatif tuh dari Bang LL tadi. Mungkin alangkah baiknya untuk tema selanjutnya tulis saja Bang Zuma yang gede. Apakah kamu gila gitu? Iya betul. Apakah kamu gila? Lucu juga tuh temanya tuh. Apakah kamu gila? Bang Zuma itu aja. Terima kasih Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Datang nyurang aku. Assalamualaikum. Datang nyurang aku. Gimana ini? Mungkin lagi sakit hati. Halo, semangat malam. Halo. Selamat pagi. Pagi. Dari mana? Saya Michael Arteta, asal Surabaya, hidup di Taiwan. Gereja. Maksudnya? Gerejanya di mana? Kepo. Hah? Kepo. Apa tuh? Ingin tahu ya? Iyalah. Ngapain ngurus? Siapa ketawa itu? Dari Kristen abang? Kepo. Halo, lu sopan. Lu sopan. Gue sekan. Halo. Halo. Kok diam-diam baik? Lagi malas orang-orang ngomong gara-gara I miss you. Saya turun aja lah. Udah malam ini, besok lagi kita lanjut lah Bang Juma. Oke. Silakan kita lihat dulu Kepada teman-teman. penonton dari bawah, saya minta maaf ya jika ada kesalahanku dalam berkata-kata. Saya minta maaf kepada saudara Muslim ataupun saudara Kristen jika ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Jadi ini udah malam, saya mau turun. Nah, terima kasih yang sudah follow atau yang sudah give. Terima kasih banyak yang sudah give. Banyak rezeki dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Saya turun Bang Juma. Okay. Sama-sama Bang, kita Bang juga Juma, mau saya istirahat. turun. Saya katakan sama Bang Juma dengan kalau agama orang Muslim mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Kristen juga mengatakan adalah Shalom. Ya, salam. Shalom semuanya saudara-saudara penonton yang Kristen dan saudara-saudara Muslim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup dulu sampai sini ya teman-teman. Ini udah pukul 3 di kota kita.
Terima kasih kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Desa, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur yang hadir di bawah minta permintaan belum bisa kita naikkan karena malam ini pasien belum ada yang perlu untuk dijemput karena pasien akutnya sudah pada tidur, udah dikasih minum obat cacing tadi siang, satu papan satu pasien. Jadi malam ini kelihatannya kurang dokternya kurang job. Jadi mungkin besok insyaallah besok siang kita akan jumpa kembali ya. Semoga aja ada teman-teman kita yang bisa naik ke sini membahas tema ringan ini. Apakah Yesus itu hamba Tuhan sebagaimana Nabi Muhammad juga adalah hamba Tuhan? Kalau kita ditanya apakah Nabi Muhammad itu hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan, sederhana jawabnya Nabi Muhammad adalah hamba Tuhan. Apakah Nabi Isa hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Musa hamba Tuhan, seluruhnya hamba Tuhan. Tapi kalau mereka ditanya apakah Yesus itu hamba Tuhan atau Tuhan, mereka akan tabrak data di Bible mereka sendiri. Itulah bahayanya kalau menjadi pengikut orang Farisi, berat untuk mencari jawaban yang tepat itu seperti apa. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segalanya, atas tap-tap layar, typingnya, kemudian posting ulang, kemudian absen love orange-nya juga. Teman-teman terima kasih banyak. Allah yang bisa membalasnya. Dan ketika ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman saya non-muslim, jika ada kalimat yang menyakiti hati saudara, di mana kalimat itu terucap dengan tujuan untuk memperbaiki hal yang buruk dan menghilangkan kemudian pemahaman-pemahaman keliru terhadap Islam, maka saya minta maaf sedalam-dalamnya. Kami umat Islam dituntut untuk mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita tutup teman-teman. Besok kita jumpa lagi insyaallah setelah ba'da zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bye bye. Selamat kita pada selamat. Semoga kita semuanya selamat dunia dan akhirat.